Oke, sore ini kayaknya pertama kali kita mulai syuting lagi kedua ya. Kedua kemarin di tempatnya si Mas Jarwo. Oke, terima kasih Mas Jarwo anti rebahan. Berarti episode kedua nih. Selama pandemi. 2 bulan ini. Nah, soalnya kemarin banyak ketahan, Fik. Kita yang bubar semuanya ini ibaratnya jadi kita nih. Kali ini kita yang kedua ini bersama salah satu oknum nih ibaratnya. Ini dibilang paling kacau juga ya. Enggak kacau juga sebenarnya. Kita udah buka dulu gitu ya. Masih di atas Lauban, salam Jimek. Jilatin mikrofon. Asik kan. Gak penting sih, Fik. Kita kali ini di Bersereria ya. Setelah sekian lama di Berseria yang di tempat yang lama di Jalan Nangka kemarin. Di Third Eye Space. Third Eye Space. Sekarang pindah ke tempat yang baru nih. Di Pampol. Di Pampol. Pampol dari seputaran Fatmawati juga sih. Apa namanya? Di Brooklyn. Tetap masih tempatnya keren juga. Ekosistem anak muda. Kali ini kita bawa ini deh, bertemu salah satu pelaku di dunia kreatif. Anak skena. Lebih ke polisi skena. Lu polisi skena kan sih? Kan sekarang banyak setan polisi skena deh. Gue juga sampai sekarang gue nggak tahu Polisi skena itu apa sih? nggak pernah paham tuh apaan polisi skena. Ada tapi kan ada istilah polisi skena. Polisi skena kayak gimana sih gitu berarti? Yang gue tahu sih di skena banyak cepunya deh. Nah, bahaya tuh. Itu yang harus diawasi. Itu yang dimusuhin kan. Lagi banyak nih kan di akhir-akhir ini. Banyak yang ini kebrogol. Oke, kita bersama Vicky. Oke. Sehat Vika yang Sehat. Thank you udah nyediain Terima kasih diundang juga. dari Kemang. Naik sepeda friends. Kayaknya lu lagi itu ya, kayak di hire salah satu bike to work apa independen aja lu nih. Independen aja, gue pengen kecilin perut aja. Nah, tapi kan yang dulu kan orang paham pengen gedein perut. Kalau gue pengen kecilin perut. Kayak ini ya, susah ya. Biar enak dilihat aja ya kan, kalau di foto gitu, wah enak badannya keren ya. Wih, kotak gitu. Perutnya kayak tahu. Kotak. Kalau lu Vicky tuh nama panjang lu Vicky siapa sih kalau gue boleh tahu? Panggilannya Vicky, jadi nama panjang gue tuh I Gusti Gede Fikranta. Wih, orang Bali nih padahal. Wih, Orang Tabana. wih. Nah, udah tabanan. Tapi nggak bisa bahasa Bali ya. Oke. Tapi kalau ada orang ngomong Bali paham. Oke. Tapi kalau balas lagi wah nggak pintar, nggak jago. Lu gede lu di Jakarta atau emang Nggak, jadi pindah-pindah sih kan, bokap gua kan pegawai negeri, udah pensiun dia sekarang. Jadi kan pindah-pindah mulu tuh. Jadi, tapi gue emang kecilnya grow up-nya di Bali. Terus gue sempat pindah ke Surabaya tuh SMA-nya. Terus gue kuliah ke mana, ke Sydney. Oke. Terus ke Jakarta tuh setelah gue lulus kuliah. Baru ya industrinya kan, industri musik kan Sesuai dengan adanya di jurusan sini. yang lo ambil ya. Akhirnya gue sini. Hijrah ke Jakarta. Tapi kalau orang tua di mana? Orang tua sekarang sih lagi di sini. Oke. Sebetulnya sih ada di Bali. Kan adik gue lagi kuliah nih, jadi kayak ya udahlah, anak-anaknya kan pada di sini semua, abang gue juga di sini juga. Ya udah tinggal. Berarti orang tua udah nyusulin anaknya aja deh. Kalau kayak gitu ceritanya. Nah, Fik, Iya. kalau ngomong lu sendiri lu tadi lu bilang gede lu berpindah-pindah, ada di mana? Lu kalau dari gue runut dari awal lu SD di Bali. SD di Bali. SD di Bali. Terus SMP pindah ke SMP di Bali. Yo di Bali. Bali. SMP Jadi mana dari nih? TK, SD, SMP itu di Bali. TK tuh, aduh, apa lagi nih? Denpasar tapi. Denpasar tuh, SD, SMP tuh di Swastiastu. Wih, kok sekarang Santo Yosef. Santo Yosef sekarang. Dulu masih Swastiastu. Nah, anak orang punya men. Orang masih bisa masuk Swastiastu itu orang-orang yang ini ibaratnya masuk Sanjos. Sanjos. Temannya anak kolong ibaratnya. Sudirman memang. Duta Plaza. Duta Plaza. NDA. Nah, akhirnya lu SMP masih di Bali kan? Terus SMA pindah ke Surabaya. Surabaya Itu karena ya itu pindah kerjaan juga sih. Karena bokap dinasnya pindah kan, udah kira pindah juga sekolahnya ke situ. Nah, kalau gue tanya lu tuh apa namanya, doyan bermusik tuh emang dari pengaruh siapa sih emangnya? Pengaruh gue dari zaman gua kecil bandel kan. Bandel udah mati gimana nih? Bandelnya nih. Tipe
orangnya hiper. Hipersek apa hiperaktif? Hiper. Kalau hipersek semua juga hipersek. Semua berpotensi. Semua orang dilahirkan sebagai nymphomaniac. Jadi gitu, berisik, suka klotekan, bla bla bla. Terus akhirnya abang gua dia juga orang musik kan. Dia les piano terus akhirnya dibeliin piano. Karena gue berisik, akhirnya sama bojok gue, ini anak daripada ketok-ketok sembarangan kayak dipukul-pukulin gitu, itu dibeliin gendang awalnya. Gendang yang di Gramedia itu bisa dijual nih. Terus kan gue grow up-nya di gereja kan, abang gue main musik di gereja akhirnya gue ikut main musik tuh di gereja tuh, di sekolah minggu gitu. Gue ketipungan aja, berisik. Terus di ruangan sebelah kan ruangan umumnya tuh buat kebaktian umum, buat di hallnya gitu ya? Di hallnya kan senior kan yang main drum gitu. Yang pengen bisa main drum. Orang pasti iya Ci. Oke. Minta drum dong. Ya udah akhirnya dibeliin drum itu gua kelas 3 SD dibeliin drum. Udah semenjak gua kena drum makin ngaco. Makin ngaco. Explore nih maksudnya. Makin autis jadi gue bener-bener dokem terus. Dulu yang gue suka keluyuran sama anak-anak komplek sepeda berhenti total. Gue bener pulang sekolah main drum ini pokoknya udah jadi adiktif lah sama instrumen drum itu. Emang waktu zaman lu SD SMP tuh lu tinggal di daerah mana sih Denpasarnya? Di Sugianyar, tau nggak? Sugianyar tuh di seberangnya lapangan Puputan. Oke. Itu kan ada rumah-rumah tuh, situ tuh rumah-rumah tua tuh. Iya. Oh, kalau nggak salah dekatnya ini, dekatnya Bang apa sih namanya? Bang Mandiri. Mandiri apa BCA? BCA, belakangnya BCA itu ya, area sono itu ya. Di situ tuh. Itu tuh rumah masa kecil gua di situ besarnya. Denpasbo. Terus SMP pindah tuh ke mana? Surabaya tadi. Belum sorry. Pindah ke Renon. Di Tukat Musi itu seberangnya katedral. Banci coba. Pelanggan jangan-jangan. Iya banyak bencong. Itu kan pusatnya kalau di Bali kan di pasar kan. Gold member. Latih gitu. Founder. Berarti 3 tahun lu masih tetap sekolah di San Jose? Masih tuh, terus San Jose mulu. Kira sama anak-anak sekolah juga. Kan gua ada studio di rumah kira kan. Itulah yuk kita ngeband yuk. Udah pulang sekolah, nongkrong ke rumah gitu, main. Tapi pada saat itu lu udah punya band belum di era-era itu? Zaman SMP dulu. Udah mulai band-bandan sama temen-temen gua dulu. Lu emang masuk SMP itu tahun berapa sih? SMP tuh gue berarti tahun berapa ya? Anggaplah dari SMA, lulus SMA. Lulus SMA tuh 2002. 2002 berarti. Berarti lu orang lama juga ya, maksudnya lu kan kira lu anak, maksudnya 2000 seangkatan Coki lah, 2005 2006 lah lulus SMA. Masih di atas, gue paling tua gue. Oh, enggak di atas, friend. 85, awet muda. Iya. Band kan kayak vampir, awet muda. Tom Cruise sih nih. Isi dulu, friend. Oke, sip. Band pertama lo apa nih? Ambas alirannya lu pakai apa tuh? Pang-pang kocok, Fik. Biasa anak Bali kan. Gue grow up di eranya Blink lagi pecah lagi bagus tuh. Udah anak-anak pasti kan udah cover lagunya Blink yuk, Adam Song kayak apa ayo let's go, udah pulang ke sekolah ini. Dulu gue yang suka gue ajakin ngeband, kalau Mas tahu kalau di Bali ada si Itop nama tuh Kristo. Anak skate itu kan. Itu temen-temen gue, dia sama Yogi tuh. Udah pasti mainnya ke rumah gue mulu ngeband. Terus di komplek gue kan seberangnya ada lapangan tenis kosong, jadi sore-sorenya udah kita pasti main skate di situ. Skateboardan lah ya. Skateboardan lah, masih goblok-goblokan, ikut-ikutan Tony Hawk Pro Skater gitu. Tau-tau gue nggak nyangka anjing Yogi sekarang jadi pro skater. Si Top jadi pro skater beneran. Oke. Kalau guanya ya jadinya musisi serius. Tapi emang dari dulu mungkin lu anggap si skate cuma main-main doang ya. Untuk ngisi kesibukan. Seru-seruan aja. Karena itu memang bikin keren di era itu. Emang era itu emang yang ya udah anak-anak keren tuh pasti begitu. Kalau skate musik nih.
Tapi kayaknya ambience Bali masih ada yang kebawa buat sampai sekarang nggak buat lo? Ambience Bali Sebagai anak pasar lah gue bilang. Sebagai putra daerah ibarat Nakaban. daerah. Kalau lo Nakaban, penebal. Ayo penebal. Bajro. Nikungnya tajam banget. Kan kadang-kadang kan kita ya gue kan gede juga di Bali kan, kadang-kadang sebagai orang Bali kadang-kadang kita suka homesick kan kalau udah kelamaan di Bali kan, kita buat cabut keluar kadang-kadang homesick. Apakah lu masih sampai sekarang seperti itu? Maksudnya enggak deh kalau gue nggak kena masakan yang berbau Bali ataupun Jual mah awal-awal tuh seperti itu. sampai sekarang sih gitu pasti ya kan, kayak apa ya, Bali ya emang kampung halaman sih. Makanannya sih udah kayak nasi lawar, urutan udah itu belum pernah menemukan lagi yang Lu bisa jumpai dibayar. Itu sama apa ya, di Bali tuh emang buat kita yang kerjanya seni emang disitulah tempatnya ya nggak sih, auranya terus energinya itunya sih yang nggak bisa, kayaknya nggak di tempat lain nggak ada yang bisa. Nggak, masih belum menemukan kan belum ya? menemukan walaupun sekarang ada di ibu kota yang serba ini nggak kelihatan nggak. Tapi mau nggak mau Pak, iya tapi mau nggak mau akhirnya di SMA lu ada cabut kok Ke Surabaya. Dengan mendapat kota yang agak industri Itu. kan. Panas banget. Tapi sorry gue sebelum ke Surabaya ini, lu emang kalau bermusik itu emang dari bokap apa gimana? Bokap doyan musik gak sih kalau di rumah dulu tuh? Yang doyan sebetulnya sih banyak nggak ada yang bisa main musik. Oke. Tapi musik antusias, nah itu dia. Mereka Penggemar. penggemar musik banget. Nyokap lumayan bisa nyanyi sih, dia kan nyanyi di gereja soalnya. Kalau bokap emang musik antusias aja, dia juga banyak ngepokin lagu-lagu yang Oh bokap sama nyokap tuh gitu ya? Beda agama gitu? beda agama. Oh oke. Tapi maksudnya kan kalau di Bali kan ada yang namanya Kristen Bali kan ibaratnya. Namanya Inyoman siapa ibaratnya, Iwayan Mahem siapa ibaratnya. Ibarat. Kan ada yang kan di Bali kan ada yang Bali kayak zaman kolonial dulu kan, kalau yang gue tahu yang dari daerah negara dulu yang di perbatasan kita mau masuk Bali kan, emang kan masuknya apa namanya, Kristenisasi ya? Kristenisasi pada saat penjajahan ada, tapi namanya tetap Nyoman, cuma agamanya Kristen gitu ibaratnya. Puranya kan ada di Dalung, sorry kok pura, gerejanya yang di Dalung, yang gereja Bali. Katedralnya itu. Tapi kalau nyokap lu memang dari Bali atau dari luar Bali? Nyokap tuh malah emang orang Surabaya dia. Oh. Orang Jawa. Orang Jawa, aslinya orang Jawa. Bokap memang orang Bali asli, orang Pakistan dia. Orang apa Pakistan? Orang Pakistan. Oh Pakistan, kalau Pakistan. Aneh juga orang Pakistan. Pakistan ini Tabanan. Pakistan tapi Tabanan. Orang Pakistan. Oh Pakistan. Tapi ngejalanin beda agama tuh kecil tuh. Dua orang tuh. Iya. Itu nggak ada masalah dari Nggak keluarga ada besar. masalah. Itu juga yang gue temukan ada di Bali doang tuh yang kayak gitu tuh. Yang maksudnya yang toleransinya tinggi kayaknya orang Bali doang. Yang nggak jangan terlalu meribetkan hal-hal itu. Itu nggak pernah, sampai detik ini pun mereka berdua nggak pernah ada masalah gitu. Walaupun kalau di Bali ada pun sedikit letupan, tapi itu tidak berarti itu oknum sih, bukan itu cuman sebagian orang-orang bego aja gitu. cuma ya biasa itu ya gimmick. Berarti nyokap jalan dengan sesuai kepercayaannya, bokap sesuai kepercayaan dalam proses lu dewasa. Dewasa. Gitu. Jadi kayak gue misalnya minggu nemenin nyokap ke gereja ya udah, terus misalnya bokap lagi ada upacara gitu ya udah gitu ikut. Tapi lu ikut ke nyokap atau ke bokap dalam kepercayaan? Sorry gue tanya agak Kepercayaan sih mungkin karena gue grow up-nya di gereja ya, akhirnya gue ya udah ikutnya gereja. Cuman kalau misalnya kayak saudara-saudara di Bali lagi upacara apa ya udah ya nggak mau kan ibaratnya ya gitu. Apalagi sekarang kan udah gede kan, udah boleh memilih. nongkrong ya kan, boleh minum gitu. Pasti kan lagi kalau lagi ada odalan kan minum Mah Pak, ntar aku baliknya belakangan deh. Nongkrong dulu ya sing kan? punya sing boleh. punya deh. Tapi selama lu tumbuh kembang di Bali kan agak jauh kan, ibarat lu kan stay-nya di Denpasar. Bokap sendiri kan dari Tabanan kan jaraknya kalau di sini Bekasi, Jakarta Bekasi kayaknya ya. Iya, Tabanan segituan lah ya. Lu sering gak sih balik ke tempat bokap gitu pada saat lu Sering. Kalau dulu tuh gitu. odalan gitu ya?
Jadi biasanya pagi kan, minggu pagi gitu, zaman gue kecil gereja dulu, habis gereja pasti pulang ke rumah nenek tuh, Tabanan. Sampai sore nongkrong situ, baru pulang. Selalu gitulah. Agak demokrasi ya, rumah tuh ya. Demokrasi Buat kepercayaan gitu. Kadang-kadang kan ada yang kalau apalagi kan anak cowok nih, ibaratnya kan agak yang wah Lu kan cowok di situ bukan. Harus ini nih. Mau Sidang. kawin panjang bro. Santai sih. Santai ya. Santai. Bokap agak ini ya, memang ya kelihatan sih maksudnya demokrasinya tinggi banget. Demokrasinya tinggi banget. Nah akhirnya lu cabut di SMA, lu mesti cabut ke Surabaya. Lu mengalami anjir kenapa gue mesti ikut ke Surabaya? Lu mesti pernah berpikir seperti itu nggak sih? Ada lah pasti kan. Udah nyaman di Bali, udah dengan ambience udah dapat udah rame, lagi deket sama cewek. Fuck nih kenapa harus ikut. Cuman kayak ya udahlah gitu kan, gitu aja dah ikut. Udah sampai Surabaya sih, cuman di Surabaya gue menemukan ada juga titik balik yang bikin gue jadi malah makin serius bermusik di sana. So gue di situ akhirnya ketemu teman-teman musik yang serius-serius juga akhirnya. Gue situ akhirnya belajar bikin band yang serius tuh pas di sana juga, pas di Surabaya gue SMA ketemu. Jadi pas gue dulu SMA akhirnya ada festival-festival musik kan, zaman dulu kan sering banget tuh festival musik anak-anak SMA apa gue ikut. Lagu wajibnya Edan ya. Dewa kan. Dewa, atau coklat merah putih. Udah sampai mampus. Atau enggak dapat The Group. Dulu ya udah kayak gitu-gitu, terus di situ gua akhirnya ketemu. Pas waktu dulu zaman di Bali kan dikit itu festivalan kayak gitu tuh, hampir nggak ada kan soalnya. Jarang sih dulu, ada tapi jarang dulu kan. Jarang banget gitu, malah hampir nggak ada, apalagi pas zaman masih dia swasta apa Sanjos. Pensi juga masih jarang banget. Di Bali itu pensi tuh dulu ini jarang buat ya. Kalau sering bikin anak-anak semansa biasanya dulu kan. Anak-anak semansa yang bikin. Tapi Santai Yosef jarang acara, cuma depannya kampus UNU tuh dekatnya tuh. Iya. Sering kan banyak apa namanya? Band-bandan segala macam dari zaman dulu kan. Pang-pangan tuh sering tuh di zaman di pasar. Bikin di audit ya maksudnya. Auditorium tuh di depan San Jose itu kan. Daerah itu lagi ramai-ramai. Ini nonton doang kan. SMP juga soalnya. SMA kan baru udah mulai bisa ngeband. Ada festival-festivalan band antar SMA, nah kayak gitu-gitu tuh. Akhirnya ketemu teman-teman yang ketemu rival lah gitu kan. Yang ini anak-anak sekolah sini main musiknya oke deh, akhirnya jadi kenalan di situ. Kenal lagi dia punya teman apa, akhirnya bikin band. Nah, di Surabaya tuh lu tetap dengan mempertahankan drum lu apa gimana lu? Masih main drum, masih tetap gua. Pindah instrumen yang lain. Instrumen lain sih iseng-iseng aja gitu, cuman kan kalau gua ngeband ya udah ya lu kan drummer Fik, ya udah gua main drum aja terus. Apa lu gak pengen ekspor gitu, kayak kakak lu kan piano ya? Pianis. Lu gak pengen ekspor pianis gitu? Explore paling gua, tapi explore ya explore sendiri aja. Tapi gitu. bisa lu main instrumen yang lain kayak gitar gitu. Bisa. Suling. Genggong gitu. Ini tuh. Kayak ini alam musik Australia ya. Orang origin ya. Pakai genggong ya. Ternyata itu ada ya di kita cuma punya Indonesia doang gitu genggong. Ada itu kan Indonesia Timur, Papua ke sana kan ada juga. Gue liat aborigin tuh sama Papua daerah-daerah timur ya. Papua aborigin pun sama lah itu. Kalau orang Jawa Barat Karinding ya. Karinding ya. Iya. Nah, akhirnya lu SMA pindah ke Surabaya, lu tadi bilang lu sempat cerita dikit. Lu nemuin apa namanya? Cara ngeband yang baik bener, band yang bener di yang sana. lebih serius lah ngebandnya jadi lebih serius tuh. Dalam arti serius itu seperti apa? Seriusnya benar-benar emang kayak yuk kita bikin band yuk gitu, akhirnya emang bikin lagu sendiri ya kan, bikin lagu sendiri apa, terus ikut festival udah gak boleh lagu orang, yang benar-benar bikin cita pakai sendiri. band gue sendiri, lagu sendiri apa, dan lumayan happening tuh sampai pertama kali gue manggung profesionalnya tuh gue manggung ke PRJ itu pas gue SMA kelas 2. Oh sempat jalan. Jangan nekat ya. Nekat, jadi rame-rame aja sama anak-anak naik kereta aja ke sana dari PRJ, terus kita menang festival, terus jadi menang festivalnya gue jadi bentong mukanya Edane. Tahun berapa nih? Di PRJ itu 2001. SMA nih ya. SMA. Anjing itu seru banget tuh, gue naik kereta rame-rame sama anak-anak ke sana. Dapat ide dari mana kok bisa daftar kok gitu? Kok bisa daftar? Emang ada festivalnya kan. Ini jadi
juara satunya ntar jadi band pembukanya Edane RJ. Sama anak-anak itunya jalan ada dapat kesempatan itu ya. Mau wis ngomong sampai papayo dong. Diam-diam itu aku cabut nggak mungkin izinin ya. Itu kan manggungnya kan hari Sabtu, aku dari Jumat udah ngomong. Cuma jalan-jalan. Ma, besok nginep ya di rumahnya gue. Balik kapan ya? Minggu lah, aku mah Senin. Ya udah cabut. Berarti kelar main langsung balik lagi, nggak Balik pakai lagi. explore lagi ke Jakarta. Pakai explore. Tapi ya seru-seruan aja kan. Tapi lu udah bisa maksudnya di era itu berani loh ya, misalnya cabut sampai ke Jakarta tanpa bawa orang yang lebih dewasa. Cuma kan anak-anak sepantaran kan itu kan. Sepantaran semua sama gue yang paling kecil sih sebenarnya. Gue di situ masih SMA, terus temen-temen band gue yang lain tuh udah anak-anak kuliahan semua soalnya. Itu di era 2000 tuh kan Jakarta kan belum seaman sekarang kan ibaratnya yang gue tahu kan. Yang era-era 2000-an awal belum. 2000-an awal kan kayak kereta api masih banyak orang yang nyapu kalau kita duduk ibaratnya. Terus angkutan online juga belum ada ibaratnya. ada. Kalau ibarat kita kalau zaman dulu kita nggak nanya sama orang yang kita Bang, nggak ini tahu arahnya bang, kemana bang? Ini kita kita bisa disasarin dulu. Iya pasti disasarin tuh, malah dipalakin pasti. Gue udah ya pang-pangan aja. Jadi emang ada satu yang teman kita juga yang dia fotografernya band gue SMA itu, dia anak Jakarta, cuma kuliahnya di Surabaya. Oh, tapi dia asli Jakarta. Jakarta. Oke. Dia rumahnya anak Pondok Kelapa dia. Timur. Anak Timur. Udah aman-aman. Bareng aja ntar bareng. Dia kuliahnya kan di Ubaya kan. Oke. Ubaya tuh ini friend banyak cewek-ceweknya. Bro. Ubaya. SMA dapat loh. Itu dari band-bandan. Salah ini. Soalnya gue di situ serius ngebandnya selain jadi band-band gue yang gue bawain sendiri lagu bikin lagu sendiri. Nah itu band cafe gue juga. Band cafe. Gue juga belajar main Top 40 gitu ya. Kalau zaman dulu istilah main malam. Apa nama band lu kalau gue masih ingat? Dulu kalau band cafe itu kita anjing lupa gue namanya itu Freon. Freon. Itu top 40-nya. Top 40-nya banyak duitnya lah. Ada 2 backing vokal ceweknya. Kalau format ngebandnya namanya konsleting kabel. Asik. Kalau friend tuh membuat nyari duit ya. Itu emang band cafe ini. Itu. Akhirnya lu tak. Kalau barangan lu Surabaya siapa sih? Kalau zaman yang udah jadi musisi itu ada nggak? Anak teman-teman lu dulu tuh. Kalau itu pas gue angkatan gue yang sekarang udah jadi tuh Di circle lu lah gitu. Surabaya ya. Tapi gue waktu itu sih nggak kenal, tapi sebetulnya satu skena. Satu skena. Ya Silam Pukau. Oh, Silam Pukau. Anak Silam Pukau sama anak Silam Pukau soalnya pas waktu KPR main di Surabaya bareng sama mereka gitu kan. Samperin, woi. Kon pasti lali ambil aku kamu. Cilen enggak kon karo aku? Ele enggak? Ele enggak, Cuk. Ya, lupa kan apa ya lo pikir KPR. Kon pasti lupa sama aku kamu. Waduh Mas. Mana ya? Aku sih SMA-nya di Surabaya Mas, cuma lupa ini zaman dulu nih pas sama Sugut nih konsleting kabel. Oh iya padahal udah lupa. Lupa gue cuman ya satu circle. Satu tongkrongan. Patungnya tetap jalan ya. Muter ora. Tetap naruh loh ya. Akhirnya di Surabaya lo menamatkan si SMA itu selama 3 tahun itu. Tapi di Surabaya itu termasuk aman atau banyak pergolakan juga Mas SMA lo itu? Ibaratnya lu tahu bandel apa gimana? Ya, bandel sih. Apa musik save your life apa gimana ibaratnya itu? Enggak sih. Musik ya apa ya? Kayak gue bandelnya emang di situ sih. Emang dari SMP lu cerita. Emang belajar bandelnya emang di lingkungan musik gitu. Cuman ya apa kayak bandelnya juga ya itu cerita aja sih. Iya. Emang gue pada dasarnya bandel aja, cuman bukan berarti gue ngaco orangnya gitu kan. Makanya kan gue mungkin pembuktian sih di situ di pas gue SMA gue memutuskan oke, gue akan menjadi musisi profesional gitu. Gue harus jadi musisi yang sukses. Langsung nunjukin kayak walaupun gue anjing nih bandel, cuman maksudnya musik gue pasti bakalan sukses nih musik gue. Itu SMA itu gue udah mulai punya itulah. Sorry di Surabaya kan sempat dengar ada yang namanya YS kalau di zaman di Surabaya, gang setan itu ya. Lu sempat mengalami masalah nongkrong bareng di situ nggak sih waktu era papangan gitu tuh? Iya sempat. Dimasuk di skena itu sempat masuk nggak sih? Cuman gue bukan skena pang kentrungnya ya. Pang kentrung itu di Juanda itu tuh.
bukan Juanda, di TP tuh, Tunjungan Plaza. Waktu itu emang Kalau terlalu serem tuh. Iya, Gua iya. agak-agak kayak, wah, gue sih tongkrongan anak-anak grunge-nya. Iya. Anak-anak grunge-nya. Kalau dulu tuh, kalau era-era 90s tuh ada band dari Surabaya yang terkenal tuh, angkatannya Plastik tuh kayak Karpet, Iya. Oke. terus ada Jelly. Nah tuh gue jadi adik-adikannya mereka situ. Terus karena kebetulan tongkrongannya mereka tuh pas di belakang gang rumah gue. Gue gang 4, mereka gang 5 gitu. Emang tongkrongan anak band yang bener, maksudnya Iya, ibaratnya iya. secara teknikal maupun musikalitas ya ibaratnya. Nah, kita kelepas masa SMA tadi kan lu kan dengan segala polemiknya kan lu yang cabut ke Jakarta buat ikut festival tuh. Masuk ke era kuliah, lu ngambil apa masuk era kuliah? Awalnya gue ngambil musik performance kan di AIM tuh, Australia Institute of Music. Kok bisa kepikiran gue cabut keluar tuh gimana ceritanya tuh? Cabut dari jurusan itu ya. Apa cabut kan ke luar negeri tuh ibaratnya? Si Ain tuh di Australia Musika atau apa? Australia Institute Institut of Music. musik itu di Indonesia apa di Sydney Di itu. Sydney. Bisa bisa dapat info itu gimana ceritanya itu? Karena awalnya kan abang gue kan kuliah di sana tuh. Oh, emang udah ada abang lu dulu. Ada abang gue. Abang gue udah kuliah sana, terus kan gue masih ngebet. Akhirnya abang gue yang rekomen, ya udah lo kuliah musik di sini juga ada tuh kampusnya AIM, dan tuh juga terkenal. Berarti masa SMA lu gitu men ya? Lu dapat apa namanya? Banyak Input dari informasi musik, CD, baju-baju band itu banyak tuh. dari abang. Iya. Jadi informasi lu tentang akses lu musik tuh gampang banget pada saat itu ya. Lu SMA Enggak di tongkrongan doang ya ibaratnya. Dari tongkrongan doang, sama apa ya, sama gue juga punya sahabat, dia bukan anak musik, dia juga musik entusias. Dia suka langganan majalah-majalah luar negeri gitu. Dia tiap bulan dia dapat aja Rolling Stone, di sini belum ada kan, dia udah masukin ini. Terus dia langganan apa, INE atau apa, jadi majalah musiknya yang Inggris, wah keren gua, kita langsung nitip. BMS Pak itu majalahnya apa tuh, ada temen gua. Soalnya friend, kalau pada saat itu ibaratnya apa namanya, informasi musik itu masih sangat terbatas. Susah banget. Internet zaman dulu kayak gimana? masih agak ngadat kan. Nggak Emang ada tapi cuman ngadat. Gimana sih kalau kita nggak punya emang orang backingan yang teman atau saudara yang kuliah di luar atau benar, sekolah? atau kalau langganan internet zaman itu Aduh, buset mahal berapa banget. banget? 010983 kali. Telkomnet instan anjing, cuma mahal banget. Internet mulai bagus tuh 2007 Bud ya. Mulai merakyat 2008. Mulai merakyat Bisa di tuh, rumah loh. 2008, 2009 Bisa tuh kita udah. akses dari rumah loh. Kalau lu harus ke warnet kan Iya, 2000. sebelum itu pun ya pada saat anak SMA pada saat itu kan beda sama anak SMA saat ini. Jauh banget lah. Jauh banget. Zaman dulu kan gitu. Patokannya sediain kaset kosong, radio, lu pantengin ya kan. Yang ada yang kita Kamis malam atau Sabtu malam itu udah pasti playlist yang bagus-bagus. Wah, ini lagi ini gua rekam. Bikin mixtape sama anak-anak, dengerin bareng-bareng, terus bawa ke studio. kita latihan. ini ya. Ini gue juga hoki sih. Gue beruntung gue kenal ada sahabat gue dulu namanya Kevin tuh. Itu dia emang Surabaya. anak kolong lah pas di Surabaya. Anaknya juga aneh, dandanannya aneh apa, terus selera musiknya juga aneh-aneh gitu kan. Gue akhirnya banyak tahu musik-musik yang aneh. Sonic Youth lu tahu gak? Ini wah anjing tuh apaan lagi ini. Terus ke rumah dia, ternyata dia langganan, Rolling Stones apa. Wah anjing, gue nggak pernah tahu nih ada majalah beginian. Gue masih bego bahasa Inggrisnya kan, cuma gambarnya aja keren-keren. Kita harus gambar. Asik sih, itu seru banget. Itu gue nempel partner keren gue banget tuh. Jadi pas gue kuliah ke Sydney, udah kayak homoan aja, lu kuliah ke Sydney, Fik. Ya udah dia akhirnya nge-begging bonyoknya buat kuliah ke Sydney. Kesana juga. Udah gue jadi bangsat gue berdua di sana. Nah, sorry gue potong nih. Pas lu milih untuk ngambil jurusan musik tuh bokap lu gimana sih? Nentang nggak sih? Nentang banget lah, parah. Jadi dulu karena gue udah gila banget main musik, gue nggak pernah belajar apa, gue sampai nggak naik kelas 2 kali. Gue sampai nggak naik kelas 2 kali. SMA nih. SMP nggak naik kelas kali, SMA nggak naik kelas kali. Anjir asli anak 2000 sebenarnya. Lulusan 2000 tuh anjir. Ya aslinya sebelum Kalau 2 kali lo ini, kalau bisa beri orang lama. terus ya bukan karena bandel, jadi kayak guru-guru di sekolah juga yang ini anaknya nggak rusus, nggak bikin masalah apa, cuman ya malas aja ya, emang karena gue malas, gue orang gitu sih. Fokusnya bukan ke situ. Kalau emang gue nggak suka ya gue nggak suka aja gitu.
mau kayak gimana kayak caranya tuh. Ya gue emang nggak doyan, gimana dong? Tapi di rumah tuh berapa bersaudara sih? Gue bertiga gue. Ya kakak pertama yang di sini tadi. Yang kedua? Terus gue yang anak tengah, gue kedua. Yang sama ketiga? adik gue. Cewek? Cowok semua. Wah, tiga. jret. Bangsat semua tiga. Gawat ya Cowok semua. bangsat semua. Tapi tiga-tiganya ngambil musik semua? Enggak kan? Enggak. Abang gue dia ngambil IT. Sebetulnya dia musisi juga, cuman dia ngalah lah. Pada akhirnya IT ya? Bonyok gue kan Pertentangan musik, ya. ada musik buat seneng-seneng aja gitu. Udah ngalah dia. Gue nggak mau ngalah, gue nggak mau tahu caranya. Si Made nih. Daripada kuliah mahal-mahal ke luar negeri, toh nggak jadi apa-apa. Lebih baik kan sekalian aja kuliah musik. Nah, aja. total di sana nih. Totalitas, udah pasti bener. Orang emang gue suka musik. Nah, Akhirnya kayak, udah terserah lu deh. Yang penting lu kuliah lah ya. Orang tua kan gitu kan, yang penting lu kuliah. Serius ya gitu. Yang penting lu sarjana gitu. akhirnya di 2000 berapa ya lu berangkat akhirnya ke Sydney itu? 2002 ya, 2003 apa 2002? 2003. 2003 lu cabut ke Sydney nih. Banyak nggak sih mempengaruhi dalam pola pikir lu gitu? Oh, banyak banget. Masuk Sydney. Banyak banget. Di sana dulu gua pas waktu zaman sekolah lumayan sombong kan, karena gua main drum, gua kan latihan dulu kerjaannya, jadi gua main drumnya jago banget. Teknikal ya. Jadi kalau ikut apa semua orang udah pikir paling jago lah main drum ini. Terus ikut festival dapat best drummer terus. Gitu. Gua jagoan deh. Terus gua sampai Sydney benar-benar masuk ke kuliah musik dan di situ gue jadi paling bego gitu mainnya. Anjing, di situ isinya orang-orang freak semua gini, jago-jago banget. Di situ gue terpacu lagi. Yang bukan orang dari nol ya yang masuk jurusan itu ya. Memang udah bisa. Serius, iya. Yang membedakan orang otodidak sama orang yang masuk di musik apa? Kayak gitu ibaratnya. Bedanya sih sebetulnya nggak terlalu signifikan ya. Pada saat lu masuk, atau cuma bisa sekedar bisa baca not balok atau gitu? Itu doang, sama disiplin mainnya. Kalau orang-orang kalau autodidak tuh malah lebih masing-masing punya kelebihannya sih kalau gue bilang ya. Gue kan tergolong yang autodidak karena gue belajar sendiri awal-awalnya. Kalau orang-orang autodidak tuh lebih pintar berimprovisasi yang gue perhatiin ya. Karena dia nggak mau merangkap pakem-pakem itu maksudnya. Karena dia kan ya belajar sendiri ya. Kalau misalnya lagi musiknya lagi kayak begini ya, Dia ngepas-ngepasin sendiri ya. Gue ngepasnya harus kayak begini, harus kayak begitu. Kalau orang akademik tuh disiplin mainnya, yaudah kalau emang partnya A ya A, partnya B ya B. Gitu doang sih kalau yang gue perhatiin sekarang ya. Tapi sebetulnya dua-duanya sih ya saling membutuhkan sih. Tapi begitu lu masuk Sydney tadi itu kan, ke semua jadi kebuka kan apapun ya. Menurut lu kalau bukan sempat ngobrol sama Eka Anas, dia kan sempat kuliah juga di musik, kuliah juga di seni. Di seni tapi di Melbourne kan, di luar lah ibaratnya. Semua kebuka buat dia di bidang seni rupa ya. Tapi kalau lu di bidang musik nih apa yang apa banyak band-band yang akhirnya lu serap atau gimana? Banyak sih, gue banyak ketemu orang-orang yang bener-bener kayak gue semua yang gila-gila ya, freak-freak, tapi mereka semua punya pandangannya masing-masing kan. Ada yang anak-anak klasik. Selama ini kan kita makin mikir, wah anak-anak yang rusuh-rusuh, ya pasti anak-anak band, band apalagi pang-pang atau rock-rockan stoner rock gitu, ada pasti kelakuannya najis, salah. Ternyata ketemu anak klasik, bingung lu, gila anak klasik tuh. Dalam arti apapun lah gitu. Ya paling gampang mabukannya deh. Aduh, ternyata mereka lebih beyond dari kita ya. Beyond gue ketemu anak-anak klasik, misalnya teman-teman mabuk gue. Teman-teman sefrekuensi gua. Ya ampun, gue anjing lu pada ya. Boy, lu padahal lagu-lagu klasik, lu kelakuan lu kayak anjing, lu kayak setan tuh kelakuannya. Terus anak-anak jazz tuh, aduh ngaco-ngaco. Akhirnya jadi kayak yang itu dia mabukannya lah, cuman mereka punya apa? Itu dalam bermusik ya? Musiknya beda lagi, akhirnya gue belajar lagi. Jadi tuker-tukeran ilmu, akhirnya main musik bareng kan, bikin resital bareng sama orang-orang kayak gitu. Seru sih, seru banget. Sama apa ya, kalau yang paling gue kebuka banget di sana belajar perfeksionisnya tuh. Dalam perfeksionis dalam segala hal ya. Ini sih bukan di musik doang, ini lebih ke kita hidup sih jadinya. Lebih ke psikologis lu nih ya? Ngaruh ke psikologis lu. Psikologis banget, mereka perfeksionis banget, orang-orang bule, orang-orang luar. Orang-orang negara maju, perfeksionis. Tapi kalau diterapin di sini jadinya kayak kita kena jadi orang rewel nggak sih jadinya kalau diterapin di tempat kita ini?
Pasti sih, itu sih gue juga banyak banget ya, kayak misalnya sekarang misalnya gue lagi meeting gitu sama label gue gitu, sama manajemen itu kan kadang kan kayak aduh jangan ribet, ini bukan masalah ribet men, ini ya emang ya standarisasinya yang biasa yang gue dapat di sana emang kayak begini dan emang harus begini. Kalau enggak ntar kita nggak akan, ya kita sama yang lain sama aja, ntar kita harus bikin yang kayak beda apa ya. Contohnya akhirnya kayak KPR bisa jadi yang aneh gitu kan, awal-awal KPR muncul kan juga aneh tuh gitu, dari musik-musik eranya folk apa-apa, terus tau-tau gua sama anak-anak bikin musik kayak begitu pun awal-awal juga orang sekitar gua gitu lo aneh-aneh. Apaan sih? Sok juga sih. Orang-orang awam lihat sound lu mendem banget sih. orang awam lihat pasti sound lu kok mendem banget sih. Ini kotor banget ini. Cuman ya emang itu warnanya emang kayak begitu. Emang lo kejar seperti itu ya. Emang warnanya harus kayak begitu. Dan ya akhirnya kan kita jadi beda dari yang lain kan. Dan akhirnya impactnya jadinya gede banget, jadi anjing. Terus sekarang gue juga akhirnya banyak lihat adik-adik gue yang bikin musik-musik kayak gitu juga yang anjing, jadi ikut-ikutan semua nih anak-anak nih. Cuman seneng sih gue kayak wah berarti sukses nih apa yang gue bikin. Apa yang delegasiin nih, berapa yang nih, oh ya udah sih. Nah selama lu katanya lu nggak cuma ngambil musik tuh kan ibaratnya. Iya. Lu berapa tahun sih di musik, bertahan musik itu pas pada saat Di jurusan kampus di sono pada saat visitnya? Itu gue kuliah tuh 3,5 tahun doang, enak soalnya di sana S1 nggak ada skripsi. Kelar nih musik nih ya. Musik. Nah terus lu ngambil sound tuh gimana dari seperti itu? Nah ngambil sound tuh di satu kampus yang sama. Oke. Jadi kan gue masuk semester pertama tuh musik performance tuh, itu kan emang pelajarannya sebagai musisi profesional. Nah, performer ya ibaratnya. Musik performer yang benar. Oke itu seru. Cuman akhirnya karena gue banyak ketemu teman apa-apa, terus gue juga dapat roommate gue juga orang audio engineering, terus akhirnya terus gue mulai tertarik dengan dunia di balik musik itu kan kayak mixing, mastering, terus komposisi, producing. Wah ini sih kayaknya lebih seru lagi nih. Lu kok bisa mikir seperti itu? Maksudnya lu mikirnya apakah gue selamanya di performer nggak bisa bertahan apa gimana? Enggak sih, karena gue mikirnya gue BM kan, Gua kayak anak band kan, udah anak band tuh latihan, bikin lagu, workshop, manggung udah manggung paling sebagus-bagusnya deh udah selesai. Itu aja maksudnya apa namanya aktivitasnya, circle-nya ya, puteran-puterannya ya. Terus kalau gue mulai terjun ke audio engineering kan produce kan bukan bikin lagu, cuman lu harus mulai memikirkan komposisi musiknya gimana. Nggak boleh gitu ya. Komposisinya kan lu nggak boleh berlebihan bikin elemen di musiknya, tuh nggak boleh terlalu sepi, harus pas. Terus lu harus membalance sound instrumen satu dengan yang lain gitu kan, drum nggak boleh kegedean, gitar, bassnya, vokalnya harus kayak gimana, apa itu kan seninya lain lagi tuh. Terus bermain dengan frekuensi EQ-nya gitu, ini mungkin drumnya terlalu mendem nih, oke bassnya dikurangin, gitarnya kayaknya kurang bright, oh ya high-nya dinaikin apa. Itu gue melihatnya jadi mainan baru gitu kan. Wah ini gue selama ini kan gue cuman kayak ya udah nongkrong, latihan, bikin lagu, terus manggung udah. Kalau ini kan lain lagi nih, gue mulai mikirnya lebih lebar lagi. Oke lagunya misalnya lagu gue kayak gini ngenge, nah mungkin di verse-nya gak usah pakai drive-nya deh, clean aja gitarnya gitu. Terus masuk drive-nya, pas drive-nya baru ada drive-nya apa itu kan komposisi kan. Nah itu gue sukanya di situ tuh. Nah bukannya itu hal yang lebih ribet ya, biasanya anak band tuh iya. Kenapa lu punya sisi yang ibaratnya anggap seperfeksionis itu namanya memperhatikan hal yang detail itu loh. Ya karena itu gue BM. Gue orangnya BM. Mungkin kalau di bidang lain lu bodo amat gitu ya, maksudnya di ilmu lain ya kayak matematika, ekonomi. Cuma kalau di bidang musik lu emang kayak nemuin keseruan sendiri ya? Iya gue kayak gitu emang kayak lain lagi nih kan, seninya beda lagi nih. Selain ini nih seninya udah bukan masalah musik performance doang nih, ini seninya produce nih. Gue sih melihatnya tuh ya itu kayak wah ini another level lagi nih. Dan di situ yang malah gue dapat nilai plusnya as gue musisi yang di panggung. Dan mungkin yang gue dapetin, gue bisa belajar meredam ego. Sorry, ego dalam arti ego apa nih? Ego tuh seorang musisi. Seorang musisi. Seorang performer.
itu seorang sebagai seniman artisnya lah. Itu ego penting banget kan. Ego tuh penting karena ego tuh kan karakter, karakter kita. Tapi kalau kebanyakan juga bahaya karena itu kan bisa merusak semua. Berhubungan dengan teknis segala macam ya ada pakem mesti dijaga gitu. Dari situ gue kayak bisa belajar untuk menahan egonya gimana. Ini gue belum waktunya di improve, ya udah gue tahan dulu. Oh mungkin pas part di sini gue bisa lebih improve main musiknya, main drumnya misalnya gitu kan. Nah, Gitu. yang pengen gue tanya, Fik, ibaratnya ilmu yang lo dapat di sini setelah dikembangkan di sini tuh terkadang ini gak sih, wah kayak ini belum bisa deh diterapin di sini karena disiplin di sono otomatis agak berbeda dengan disiplin yang di sini. Lu pernah Jadi ngerasa kayak gitu? pernah banget itu pada saat gue lagi down-nya itu sebelum gue bikin KPR. Udah kan gue lulus kan, 3,5 tahun tadi ya? Lulus 2006, pulang terus gue hijrah loh ke Jakarta Karena di sini ibaratnya Industrinya ada di industri di sini nih. Terus emang kebetulan juga temennya abang gue juga orang industri musik, dia orang label kan, ke channel lah. Yuk, lu kerja di label gue aja bisa lah, ntar gue lobbyin lah, magang kayak apa kayak. Udahlah gue masuk di label itu gitu sebagai musik director waktu itu kan, HNR lah yang kayak yang kurator kayak ada band-band baru apa. Cuman kan pada saat itu tuh 2007 ke 2009 itu kan era Melayu tuh. Iya. yang lagi naik. Itu kalau gue bilang sih itu dark age of music di Indonesia itu tuh kayak wah itu. Ini secara taste ya. Tapi kalau secara pemasukan kan kalau kan seorang ini kan mungkin dua mata sih, satu seorang performer, satu lagi seorang musik director yang ya udah lu ngarahin dan ngedirect sebagus apapun, oke, asalkan laku. Satu lagi itu seorang musisi, fuck nih kayaknya enggak deh gitu. Ini kan kayak dua mata sisi buat diri lu pada saat itu. Cuma lu ngelihatnya kayak gimana pada saat itu? Pada saat itu ya itu. Lu ngelihat secara musik engineer itu gimana? Lu kan masih bisa bekerja kan? Masih bisa. Cuman itu pun juga enggak juga sih, karena kan ya gue belajar di sana kan, ya gue belajar how to mixing a song in the good way, yang bikin sound yang bagus, yang oke dengan standarnya mereka gitu. Pada waktu zamannya Melayu kan ya buset. Ya ilmu gue kayak sendiri nggak kepake, malah pada saat gue terapin metode itu nggak laku. Dimentahin, nggak dibolehin sama si bos. Kelamaan gitu. Kebagusan. Bukan kelamaan, kebagusan. Itu adalah satu kata yang kayak sampai gue yang kayak shock juga. Aduh, kebagusan nih mixingnya. Gue langsung stres gitu. Oh gitu, iya jangan sampai gue nggak mau nih kebagusan. Harusnya gitu. Jangan kayak gini dong gitu. Akhirnya nggak gue mixing, ini mereka teman gue rapin. Aduh ya udahlah, kayak rapin seadanya. Nah yang kayak gini baru. Ini gue baru suka. Ini baru jualan. Itu berhubungan dengan kos apa gimana, Fik? Kalau menurut lu kos ini nih selera kan, selera di sini. Itu pun juga sebetulnya bukan selera, karena kalau gue perhatiin ya, kalau di daerah itu bukan daerah itu sih, sebetulnya di industri pada saat itu. Semua industri besarnya, label-label besarnya tuh isinya bisnismen semua. Oke. Ya kan, isinya bisnismen semua. Mereka udah nggak peduli masalah good music. Mereka cuma peduli selling lagu ini laku. Akhir lagu yang laku pada saat itu yang kayak gitu kan. Dengan kalau ngomongin teknisnya juga, aduh, amit-amit gitu kan, yang soundnya nggak jelas apa, fals lah apa, pokoknya nggak jelas gitu. Tapi laku ya udah, kan selling laku. ya. Udah gitu doang. Jadi mau gue mixing bagus apa nggak diterima. Iya, kebanyakan ya, tapi nggak semuanya ya berarti. Ya mayoritas lah. Mayoritas gitu. ya. Akhirnya kan yang masih bertahan dengan idealis yang tahu selera kan anak-anak indie kan, pada akhirnya jalan sendiri mereka. Karena pada saat itu kan kita cuma bisa disuguhkan, kita nggak bisa mencari kan. Benar. Pada saat itu ya betul, waktu itu kan YouTube masih belum. Iya, se-booming sekarang. Suguhan terus apa yang disajikan ya itu yang bisa kita nikmati. Nah akhirnya di situ lu berapa lama tuh kerja di sebagai itu MD? Gue enggak, gue 13 bulan. setahun sebulan lah kayak that's gue. Daripada gue gila ya kan, oke, secara income sih oke lah gitu. Lu
Lu udah berpikir nggak Ringan. sih gua balik lagi deh kayaknya keluar apa gimana? Lu sempat berpikiran? sempet banget itu sebelum ya gue bikin KPR tuh gue sempet kayak gue hijrah ke Amerika aja lah paling gue kan kebetulan kan ada saudara juga gitu kayak udahlah gue restart lagi deh ke Amerika apa kayaknya otak gue buat mereka baru bisa dapet nih. Standar makan Ya itu. sempet yang enggak down banget di sini kayak anjing ngapain gue juga kuliah mahal Ya. ngapain gue ngulik-ngulik musik sedalam itu kalau ujung-ujungnya juga nggak kepake gitu di sini. Tapi ibaratnya kan lu lulusan luar. Begitu masuk ke sini berarti udah secara income gampang banget lu kan cari maksudnya buat kerja itu ibaratnya. Ya Secara sebetulnya sih ya sebagai kalau- sound engineer apa pengetahuan sound lu tadi ya, bukan seorang musisi ya. Pada saat itu lu berpikiran gak sih, apa gue jadi musisinya sendiri aja ya? Gue ciptain pasar gue sendiri ya, bagaimana? Ya itulah akhirnya gue ketemu teman-teman KPR Di tahun? manajer gue itu sebetulnya gue udah kenal sama manajer gue sama anak-anak tuh sebetulnya dari tahun 2008an sih cuman kan masih temen nongkrong doang Iya. udah nongkrong doang apa-apa ya sampai akhirnya kayak ya udahlah kita ngeband aja yuk lah daripada kita nongkrong nggak jelas. Side stream pada waktu itu tuh belum menghasilkan seperti Nggak ada sekarang ya, banget, nggak ada income-nya kan? banget. Belum besar income ya? Enggak jauh banget zaman era itu kan anak-anak sin indinya yang lagi naik kan ya paling White Shoes Iya, terus Upstairs Oke. terus Brandals terus Sigit ya kan Iya. Sigit pun waktu itu sama Seringai masih jatuhnya juga masih agak lebih susah lagi mereka digolongin jadi kayak sin metal gitu. Underground, underground sin underground era itu kan susah banget naiknya Iya. karena semua panggungan isinya ya panggung itu doang. Iya. Pada saat itu lu mikir gak sih, kayak gue nggak bisa deh di industri ini, gue cari kerjaan lain gitu, mikir gak sih? Sempet cuman kayak gue udah males juga kan kayak anjing gue harus mulai hidup baru dong berarti kan. Aduh ngapain ya terus gue juga mau ngapain kok gue ngapain sih gue mau ngapain gue mau bisnis apaan gitu gue juga bingung gue sih mau kayak gue sih nekat aja sih kayak yang gimana caranya gue ya harus jadi deh gue sih mikirnya kayak gitu aja. Tapi kalau dari keluarga sendiri, dari bokap sendiri gimana pada saat itu? Sempet lah ya ngomel dong pasti kan kayak Gimana sih lu "Udah." sekolah mama gimana? Enggak kayak gitu lebih kayak ya udah coba cari yang lain mumpung lu masih muda nih lu mumpung masih muda kalau emang ini ya lu cari dulu lah apa kek yang masih bisa di musik ngajar kek Ngajar sama sekolah musik gitu ya? ngajar kek itu juga bisa kok sempet kan gua akhirnya kayak ya udahlah gua coba bikin CV gitu gua ke Parabi Iya. gitu ngasih gua Iya, ya dapat tuh dapat tawaran gitu kalau mau ngajar ya cuman gue pribadi juga bukan tipikal pengajar orangnya. Kadang ada tipikal orang yang jago, cuma dia nggak bisa ngedelegasi Iya, ilmunya. itu gue gitu, gue nggak bisa gue kayak gue nggak sabar soalnya orang. Iya. Dia nggak bisa ngajar. Itu kan harus orang yang sabar kan. Gue kalau orang ini lu bego amat sih nggak bisa Iya. Tergitu lagi susah juga. Itu pasti ngajar kan anak-anak sekolah kan anak kecil. Wah gue nggak sabaran pasti orang. Malah kemarin anak orang. Itu tipikal praktisi berarti ya. Gue orangnya ya malah praktek aja. Nah, Fik, pada saat lu ketemu KPR tuh formasi yang menurut lo oke, di tahun berapa tuh? Itu 2012 akhir ya. Cuman gue sama anak-anak itu udah mulai kayak oke kita bikin band gitu dari 2010-an tuh. Terus itu emang tapi kan di era-era saat Dark Age itu kan gue juga sempet bolak-balik bikin band nggak jadi mulu gitu. Terus sempet bikin band British-Britishan nggak jadi. Terus gue mau bikin apa kayak elektronik-elektronikan nggak jadi. Oh, sempat main elektronik gitu? Sempet bikinnya ya udah pokoknya apa yang mau dibikin coba aja lah. Ya, emang nggak jodoh mulu. Terus akhirnya terakhir di KPR ini gue juga udah ngomong ke anak-anak ini band terakhir lah kalau ini yang juga nggak jadi ya udah tau lah gue nggak ngeband lagi deh males. Kalau waktu sempat ngobrol sama Coki sebelum KPR lu sempat ngebantu band apa namanya, bandnya Coki dulu tuh, sempat ngebantuin Main session sih, ya session class ya itu gue juga jalan tuh giring-giringin artis. Waktu
itu gue sama Coki sempat ngiringin si Neonomora. Neomora. Terus kalau gue sendiri ya main sessionnya ya lumayan lah. Gue sempat main sama Tombi, terus sama Andrea Nusa, ya kayak gitu-gitulah, giring-giringin artis. Kalau itu kan emang kayak cari duit doang aja. Minta buat income nih. Buat income doang. Cuman kan gue sendiri juga nggak mau, ngapain gue ngiringin orang gitu. Emang kayak, aduh udah malas lah gue ngiringin orang. Lebih baik ya gue main musik dengan lagu gue sendiri lah. Kalau dari lu sendiri lu puas gak sih terhadap format KPR itu? Apa lu punya sound sendiri yang lu pendem apa gimana? Gue bagi rock dulu ya. Oh ya, wah baik. Bas dulu lah. Oh tadi itu anaknya Mas Anton, aku baru Anak nonton itu, teman-teman cewek. Kamu pernah kita ketemu dulu? Waktu malam-malam sering. Ini sampai mana sih? Gue rada-rada nih. sampai sound yang proper ya. Itu dah. Yang lu pengajar. Sampai lu ngajar. Oke, lanjut lagi sampai lu ngajar tadi, kayaknya lu bukan tipe orang bisa ngajar ibaratnya. Nggak bisa. Itu gua nggak sabaran dan iya karena gua nggak sabaran aja sih dan nggak mau belajar sabar untuk itu ya, untuk ngajar ya, lebih ke ya memang beda sih. Soalnya gua bilang ngajar tuh kan ilmunya lain lagi tuh. Iya, psikologi segala macam ibaratnya. Iya. Yang kayak ngajar tuh akhirnya kayak abang gue kan dia musik juga tuh aslinya. Dia malah musik director juga kan, dia musik director Tompi gitu. Tapi pada akhirnya sekarang dia emang, kalau dia malah kebalik, dia itu di karir musik sebagai musik sessionnya lumayan bagus banget, udah dipakai sama siapa aja gitu, mana sama Glenn juga apa. Cuma dia nggak tampil di itu ya. Dan dia sendiri emang ngomong kayak gue bukan musisi sebetulnya, gue tuh pengajar. Akhirnya dia sekarang kan jadi ngajar dia. Ngajar musik di BINUS, dia sempat jadi dosen di UPH, sekarang di BINUS. Nah, balik ke KPR nih kan. Lu format KPR dengan style musik seperti itu, lu menurut lu itu udah diri lu atau belum sih? Kadang kan lu nerima banyak masukan. Apa namanya? Kalau ngomongin yang buat gua banget itu juga susah sih ya, karena bukan itu yang kayak tadi gua bilang, gua BM banget, referensi gua terlalu banyak. Cuman gue suka di KPR tuh, gue bersenang-senang soalnya. Gue ketemu si Coki, ketemu Ray, ini kita temen nongkrong, terus tongkrongan kita emang kerjanya cuman tuker-tukeran lagu, terus selera sama, ya gue sama-sama suka Led Zeppelin, Black Sabbath terutama kan emang kita bertiga hambanya hambanya Black Sabbath lah kita bertiga ini, emang kita nih hambanya Ozzy banget. Terus udah tuker-tuker Zeppelin, The Purple, apa gitu, terus udah studio gitu main-main ngejam kayak emang buat seneng-seneng. Tapi pada akhirnya dari senang-senang itu juga ujung-ujungnya seriusin yuk. Ayo. Ya udah akhirnya dari 2010-2011 tuh udah jadi tuh sebelum KPR, cuman namun kita belum mau manggung. Gue juga mikir kayak ini beneran serius deh, kayak bener-bener kita bangun kuat dulu chemistry-nya, jadi bener-bener itu kerja tuh di studio mulu, kita workshop bikin lagu, ngejam sampai setahun lebih, sampai kayak udah matang banget. Baru luncurin. Baru 2012 gue baru mulai berani lah pede lah ya, main gig gitu lah. Tapi alhasil emang ya sukses gitu kan. Kalau kita gig gitu emang anak-anak sih jadi kayak anjing apaan ada ya, masa jadinya akhirnya rame. Awal dari yang gig pertama KPR itu orang nggak ada yang tahu, itu kita main di tempat karaoke itu dulu di Kemang tuh ada nama Fortis. Terus gue sempat regular situ kan, regular sampah aja sih. Terus regular di tempat karaoke, jadi nggak mungkin nggak ada yang nonton pasti kan. Cuman ya udah buat bawaannya apa nih? Bawainnya 40 top 40 sih. Terus top 40 evergreen, bapak-bapak gitu yang tempat karaoke om-om gitu soalnya. Cuma buat kelangsungan itu penting. Iya, buat uang jajan kan oke kan. Ya
udah itu kan 2 session tuh pasti kan ada breaknya kan. Ya udah di tengah break aja gue bilang ini pas gue break gue main ya sama band gue gitu kan, gue bilang sama manajer tempat itu kan, udah main aja Fik, gak apa-apa lah, ajak aja lah band lu biar rame lah tempatnya gitu. Udah itu ya iseng-isengan doang, udah kita main situ cuma ajakin temen-temen doang yang nonton ya, cuma temen-temen ya paling 5 orang doang gitu. Geng gue seru-seruan direkam-rekamin gitu, masukin YouTube, wah oke juga. Terus ya, yang respon mah cuman yang bartendernya doang di situ, anjing band lu keren juga ya. Terus mulailah main di acara gig gitu, dulu masih ada di 365, terus di Borneo, atau dulu masih ada di dekatnya seberang Lolos tuh, aduh lupa lagi. Bergarden gitu ya? Bergarden kan dia jarang untuk ngambil gig-gigan kan jarang. Dulu tuh era-era gig lagi naik-naiknya banget tuh. Biasa tuh di 365, Oke. terus Borneo tuh lu bilang tadi tuh. Borneo, atau nggak Joglo kan sekarang namanya. Terus di seberang Lawless tuh aja udah tutup. Di depannya ada. Udah tuh kita grow up-nya di sana tuh. Nah, lu sempet gak sih banyak orang yang wah ini mas Sonny Sigit itu banyak yang ngebawain stoner nih. Stoner gitu apa. Tapi bodo amat lu menanggapin hal kayak gitu gimana sih? Malah gue nggak pernah sih dibilang kayak disikit. Gue so far selama ini gue nggak pernah ketemu orang yang bilang disikit ya. Orang sih banyak bilang kayak berandal. Oh berberandal, tapi condong ke berandal sih ya. Dan itu sih gue emang iya kita anak-anak Jakarta juga, dan ya emang salah satu referensinya berandal juga kan, yang berandal kan cuma rock and roll kan, rock and roll rusuh. Kalau gue kan ya rock, hard rock aja gitu kan, hard rock aja. Cuman ya kalau dibilang kayak Brandas, nah iya itu benar tuh, itu tuh benar. Ada bau-bau musiknya Jakarta tuh beda lah. Oh menurut lu musik Jakarta tuh baunya kayak gimana sih? Maksudnya Kayak udah kan gitu. tidak perlu terlalu Baunya rapi. intisari. Baunya intisari. Berantakan, rusuh ya, ibu kota kan, hiruk pikuk banget soundnya. Dan emang kayak begitu sih. Sedikit kan rapi banget tuh. Iya. Dia banyak rapi banget dan keren banget. Tapi kalau gue lihat ya di KPR sendiri kan si Ray-nya juga berskill banget, jazz juga dia katam, friend. Iya, Ibaratnya iya. di choking-nya juga jazz, jazz blues juga dia katam, apalagi juga sempat Lu yang hijrah keluar. berarti kan ini bukan berantakan ini berarti ibaratnya kan. Emang ini yang kita kejar, bukan Iya, emang itu yang gua kejar. Itu kan balik lagi ke warna tuh. Warnanya emang warna itu yang kita cari. Berarti lu tos-tosan nih, ini pasar sini bisa nerima apa enggak atau fuck lah gua. Iya udah fuck lah aja lah. Soalnya gua nggak mau ngeband yang kemarin-kemarin kan, yaitu gua sempet band gonta-ganti personil, bikin band ini gagal, itu gagal karena pelajaran yang gua dapat, gua ngebandnya mikir objektif. Ini musiknya orang suka nggak ya? Apa itu kan udah objektif, berarti mikir selera pasar. berarti lu udah nggak jujur kan? Ngapain gitu, kayak pantesan gue stres gitu, orang gua mau Ngejar main ini musik ya, aja iya. mikirin orang gitu. Ngapain sih? Makanya di sini gue bikin udahlah peduli setan, lo mau orang suka kek nggak suka kek, bodo amat ya, emang kita maunya kayak begini. Datang nih. Datang nih dong. Yang diomongin datang nih. Mas John, datang Mas John. Sehat gak nih? Sehat, teman. Podcast. Lagi ngapain? Syuting Astaga. Lagi live nih. Enggak, Ngetik aja. aja. Masih jalan kan? Jalan enggak apa-apa. Nggak santai aja, Ren. Ini gue udah. Kemarin jajan sama lu waktu bulan puasa kemana? Pulang duluan, Ren. Gua di rumahnya Emon, kita mau buka bareng. Oh iya. Itu gue ngapain waktu itu ya? Yang waktu bikin pizza bukan sih? Iya, Iya, katanya mau bikin pizza nggak jadi. Iya. Ya katanya mau bawa oven tapi kagak Iya, jadi. Akhirnya nextnya gue bawa oven tuh masak. Terus akhirnya sekarang gimana? Proyekan baru nih, kayak bikin pastaan. Enggak, jadi yang pastanya sebenarnya udah lama. Oke. Terus kayak si Emon ngajakin ini kan, si pizza Thank kan. you. Emang gue bilang, ya gue sih mau aja. Cuma Oke. emang gue pengen ngejalanin si pasta ini. Oh, oke. Jadi ya, Ini aja jalan dulu berarti nih. gue fokus pasta. Oke, sip. Kan cobain ya. Nih pasta vegannya dia. Oke. Tapi plant based tapi nggak ada dagingnya. Harus cobain. Sip. Pasta green peas tuh pokoknya. Sih. Pasta green peas. Pasta green peas cobain.
lanjut. Gue lanjut dulu. Ya. Saya gue kepikiran ini mau chat lu, pengen besok kalau santai gue mau main. Main aja. Ya. Nah. Gue nyuci dulu ya. Sip. Musik kolor. Ada di Gelas tuh. ada di dalam. Ya. Oke, terus tadi kita kedatangan si Gondrong nih. Iya, kedatangan si basis Gondrong. Babang ganteng. Ganteng. Ya kan. Nah, kalau mumpung dia lewat nih, Nah, lu memilih personil itu berdasarkan skill dulu apa enggak face sih dulu ini? karena kalau face kebetulan dia ganteng aja. Gitu loh, kayak. Cocok nih ditaruh di depan nih. Gue emang udah jadi awalnya KP tuh awalnya gue berdua dulu sama Ray kan. Berdua sama Ray. Awalnya kan kita juga mau fan Black Kiss kan. Black Kiss keren wah, bikin ngejan udah jadi beberapa cuman lagi gue bayar lagi kayak tapi kayaknya kita harus butuh basis nih Ray. Kita butuh basis Ray. Masih ompong musiknya nih. Cuman apa auratnya sih udah nongol nih cuman masih ompong nih siapa ya gitu mikir-mikir. Dia masih di ini ya? Masih di apa namanya? Tris and the Well, bukan? Ya? Bukan, masih namanya dulu lupa gue namanya. Ingredients kan dulu dia ada. Satu lagi dia sering bantuin sama si Star and Rabbit. Bukan, apa namanya? bukan. Satu lagi tuh. Lupa gue namanya yang sekarang lagi naik tuh sama si Bam tuh apa? Kan itu sebelumnya Kain. itu malah setelah KPR kalau itu. Setelah KPR itu tuh belakangan. Sip, hati-hati. Cabut. Oh ya, bang, hati. Itu sih belakangan lagi tuh kalau itu. Jadi dia gitu emang udah lama ompong nih musiknya nih harus ada basis nih gitu. Terus gue mikir oh Coki aja dan Coki emang juga asik juga mainnya dan nongkrongnya juga bareng kan dong John main aja yuk yaudah ayo udah baru dia masuk studio kita main bareng udah langsung kawin Prak gitu. udah sih pak ini jadiin lah Mukanya juga cocok taruh depan nih. pas kan bonus kan sekali tepuk dua nyamuk gitu kan dua nyamuk Mukanya cocok nih. terus dia juga nyanyinya juga asik terus waktu awal-awal dia juga ternyata juga BM gue juga sebetulnya ada lagu-lagu yang gue bikin nih cuman gue belum nemu bandnya ya udah mah coba bawain aja lah besok latihan anjing gak jadi tuh kayak gitu ya pas lah emang nggak kebetulan sih kayaknya emang udah alam semesta sudah mempertemukannya semesta tuh. raya yang Ah, mempertemukan semesta kita, yang raya mempertemukan kita. Universe yang mempertemukan cuman yang gue tangkap sih di situ apa emang soalnya di KPR nih gue nggak objektif apa kayak emang gue suka main musik kayak begini ya udah jadinya kan jujur kan sikat aja gitu. sikat aja karena itu malah jadinya bawa impact yang gede kan menyenangkan. Nah, dalam perjalanan KPR, tante di 2012 ya, sorry. Nah 2012 akhirnya kan sempet ini kan, sempet vakum kan sebelum KPR. Iya. Di 2000 berapa tuh lupa gua. makanya albumnya keluar 2014 Makanya sempet vakum tuh itu karena pendaman materi apa gimana? Apa lu terlalu orang-orang kan skillful nih, 2012 skillful nih dari lu nya tadi yang background seperti Iya, apa, iya. si Renya idealisnya mati-matian, si Cokinya juga mati-matian tuh kayak gimana sih jadi pemikiran? beritanya Nah, Ada beritanya. karena gua sama Ray ketangkap Panasik ya. ya sesimpel itu Pendalaman materi sih. sekolah kepribadian London School. John apa namanya? John. ya itu sih sebetulnya karena itulah Ya, oke. pending lah Kepending karena ini ya, karena ada institusi yang masih dikerjakan dulu. Dikerjakan dulu. Dikerjakan dulu. sebetulnya sih karena itu gua sama Ray ketangkap Tapi waktu setelah itu tuh spirit bermusik itu makin jadi apa gimana sih? makin jadi sih makin kayak apa ya gue sih makanya gue juga sayang banget nih sama anak-anak ini kayak makanya nggak ada yang down malah makin kayak ya udahlah awal kan sempat ya kayak manajer gue sih udah desperate kayak anjing ini udah mau meletak maksudnya di skena channel-channel kayak si Bang Eka apa gitu udah pada nonton tuh zaman kita masih ada coronan gitu main gig itu si Tony sama Eka anak Brandas tuh nyamperin nontonin aku anjing lu pada udah pecah-pecah gitu terus si Om Jimmy juga nyamperin gitu kayak anjing lu pada wah ini gawat nih ini udah nggak ada lagi kayak gini-gini nih terus abang-abangan seringnya juga udah nonton si Bang Ricky tuh dia yang paling support kayak wah gawat nih sejaman dia di Rolling Stone kan ini something nih udah itu kejadian Masuk pesantren. Nomornya masuk pesantren Pesantren kilat. pesantren kilat
itu lu gabungnya ke berita angkasa itu sebelum KPR ada atau apa memang berita angkasa itu? Jadi berita angkasa tuh ada setelah KPR itu dibikin setelah karena KPR. Makanya namanya berita angkasa kan sama lagunya KPR. Kayak disinkronin gitu ya ibaratnya. Iya. Apa sih yang bisa mensinkronin? Itu karena kayak ya brotherhood-nya kita lah. Gue suka sih gitu ya. Ya udah gue sekolah gitu kan, terus gue coba mikir tuh kayak anjing kayak di dalam ada yang madesu gitu. Wah kelar ya. Gitu kayak tai banget sih, Pak. Itu udah Baru pengen mau naik nih. kayak film almost famous gitu kan anjing. Ya udahlah deh gimana nasib. Cuman gue nggak habis pikirnya kayak anak-anak tuh malah makin kayak emang kita jangan patah semangat nih, pokoknya lu pada keluar Lanjut lagi nih project. langsung lah ini rekaman tuh udah selesai, tinggal launching. Tinggal launching aja. Materi udah kelar nih ya? Udah kelar. Tas sekolah. Tapi anak-anak nggak ada yang berubah, bener-bener nungguin banget. Berarti lu sama si Ray ini barengan nih Barengan. sekolahnya nih? Sekolahnya bareng. Dalam satu institusi yang sama nih? Ini berdua nih sempet gimana ya gitu pada saat itu? Ceritanya tuh sebetulnya gue sekali, dia 2 kali. Senior. Dia masuknya 2 kali. Gue masuk pertama, udah terus ya gue harus bayar denda yang lumayan. Oke. Aduh anjing ya udahlah. Terus gak lama si anjing ini. Ya rela, ngomong gitu orangnya kan. Udah kenal lagi lah, nungguin dia lagi. Gua kira dia duluan terus kalian bareng enggak. Berarti kalian bareng udah habis itu Udah. dia datang lagi. Kenal lagi, dia sekolah lagi. Kurang lama ternyata sekolah. Tapi friend, yang gue lihat lu sempat main di LP dulu tuh. Iya. Gue tuh jadi sempat teringat band lu sama Johnny Cash tuh sempat dia Iya, main iya. false Live di ini ya, live di penjara itu. Lu penjara. dapat kepikiran tuh dari mana Jadi sih? gitu juga kan udah rame kita di ini anak-anak skena udah kapan gua ada single. Kan sebelumnya kan kita udah pada manggung keliling kan waktu ya bangun masa pelan-pelan udah ada yang teman-teman sendiri toto sampai gua nggak ada yang tahu anak-anak bocah-bocah bangsat mata-mata merah mabuk bang ini siapa nungguin kita nih udah pada nungguin single gue meeting lah sama anak-anak gitu kayak mau bikin rilis single gimana ya terus gue juga mikir kayak gue nggak mau rilis single yang biasa aja sih kita harus bikin yang ya band kita ini udah ngaco lah pertama band kita ini udah ngaco gue nggak mau keluarin kayak yuk kita bikin pesta rilis party apa suatu showcase apa kayak aduh basi maksudnya semua band pasti begitu tuh kita harus bikin yang aneh nih terus ya udah kayak celetuk aja gue launching di LP sih pecah ya masih ngayal itu tuh masih ngayal ceritanya masih ngayal aja kayak iya keren juga kayak Johnny Cash kita rilis partinya di penjara aja gitu kita dokumentasiin aja gini masih ngayal entah ya balik lagi tuh emang campur tangan semesta jadi di dalam situ ada kawan sobat ada temen lagi di Cipinang dan dia orang yang lumayan bagus lah ininya lu ngajuin proposal itu terus dia ngomong ya tektokan ngobrol gini aja nih kan di Cipinang kita baru selesai bangun perpustakaan itu dijadiin selamatannya aja gimana buat openingnya gitu perpustakaan baru di Cipinang jadi regulasinya nggak kebetulan pas nggak dapat yang ribet ya regulasinya gitu ternyata nggak ribet banget kita sempat mikir anjing gimana tapi ya, manajer gue lah pasti yang paling pusing oke sih ide lo emang aso ya cuman ini regulasinya birokrasi tete bangnya ternyata enggak men tuh ternyata gampang dia cuma bikin proposal terus dia ajuin ke dewan itunya penjaranya pakai ini apa nih ya pak baru bikin gini oh ya udah tanda tangan kayak kepala spirnya gitu ya langsung tanda tangan udah selesai masalahnya nggak ada bayar ini nggak ada ya bener-bener kayak oke nih udah tanda tangan selesai masalah experience lu sama waktu gue ngebahasnya pada saat lu di masa lalu ya bukan saat KPR sekarang ya pada saat itu tuh gimana sih lu wah perasaan lu anjir ini orang-orang nih haus akan hiburan kok mikir lu kayak gimana sih ngaco sih ya gue juga awal sih ya kayak woi jadi nih dapet ya confirm ya nih fix ya kita di Cipinang ya oke. Awalnya gue nggak nyantai kan kayak ya udah gitu seru nih asik nih main di Cipinang gitu, di LP gitu. Pas udah hari H gitu udah sampai sana gue jiper juga sih kayak di pintu gerbangnya gitu anjing penjara ini apa
tai juga sih gimana rasanya. Kita nggak pernah tahu orang-orangnya Iya, juga. nggak pernah tahu kan gue zaman itu kan masih ya emang gue belum ada kru ada alat-alat bawa sendiri semua. Sound system juga minjem punya teman-teman aja gitu. Ya udahlah, udah rock and roll aja lah, disikat aja lah. Pas masuk emang auranya beda sih, langsung yang mata-mata. Oh iya, orang-orang penuh butuh hiburan. Orang butuh hiburan dan Iya. cemoohan napi gitu. Wow. Gue juga sebelum masuk pemanasan gue jadi ngintis dulu kan. Gua nggak mau. Biar cuek deh. Biar cuek kan, waduh ngintis gitu. Sampai dah, oke masuk yuk. Udah yang dibaca, wah anjing matanya udah pada moker nih. Oh matanya udah merah nih, lo habis ngapain lo? Wah anjing, oh, gila ini cemoohan prison gitu. Fuck, ini udah sikat aja lah rakyat lo, udah setting alat gitu. Udah main di aulanya gitu. Iya. Awalnya sih masih kayak ya udahlah rock and roll aja rock and roll. Ternyata seru banget dan mereka yang bener-bener kayak wah antusiasnya yang nggak ada yang tahu lah KPR Siapa kan? siapa yang tahu. Iya kan orang-orang lama ya berarti yang masuk di dalam itu. Nggak ada yang tahu, cuman ternyata antusiasnya kayak wah anjing. Pas terakhir kita bawain lagunya One False Bento baru wah udah kayak setan semua gitu, wah terus bawain lagu Dua Kribo gitu, Iya. keadaan kayak wah baru mencair gitu suasananya, terus energinya juga wah gawat. Udah mau saya panggung ya. Langsung kayak wah gila, priceless sih. Gue sih kayaknya gue nggak akan pernah dapetin itu lagi sih ya. Iya. Kayak wah ini gila banget nih, dan mereka juga yang kayak ada yang sampai ada bang nginep sini dulu lah bang. Kali bang kalau gua nginep ntar keluarnya kapan? Kalau besok boleh pulang sih nggak apa-apa. Gitu. Sekali masuk nggak bisa keluar gimana nih? Nginep dulu lah bang, sini lah bang. Tuh main ke kamar dulu bang. Ada banyak ini bang. Nggak ada. Thank you banget ya. Makasih gitu aja. Ya seru tapi itu gimana? Tapi priceless lah itu. Tapi kedepannya lu ada rencana nggak sih buat KPR lu bakal menghibur teman-teman kita yang ada di sana lagi? Maksudnya Ada yang di wacana dalam- wacana lagi nggak sih? Gue sih pengen banget ya bikin kayak begituan lagi, cuman apa ya, setelah kejadian itu ini kan banyak birokrasinya kan, mungkin akhirnya ya oknum itu menjadi kayak oh ini kayak bisa jadi Ya. apa terus mungkin pada saat itu kan KPR emang anak bocah doang. Iya. Ya udahlah main doang. Jadi bisa sekarang kan KPR ya Sudah ada gede, sudah punya nama. udah punya nama, ujung-ujungnya kan pasti duit kan. Takutnya ada hal seperti itu. Kayak, wow ini sih bisa, cuma pasti wah dipersulit lah. Regulasinya ya, Regulasinya Pak. baru Iya. dimainin. Nah kalau dari KPR sendiri, lu bakal ngeluncurin single kebaru apa gimana sih? Ntar lu gua tanya Apa nih nih? sebelum lu bertanya single baru. Nah, single tentang ini nih, KPR yang mati muda, friend. Iya. Itu tuh menggambarkan apa sih sebenarnya? Tawuran. Anjir. Waktu 2000 berapa sih itu yang SMA 70 sama SMA apa anak-anak 70 deh. SMA 70 yang di Blok M kan Oke. tawuran gede tuh sampai ada yang mati tuh. Ya di situ kan tuh lagi rame tuh. Oke. Itu gue lagi di studio, lagi nongkrong studio gitu. Lagi nonton TV yang mana aja kayak anjing ya anak-anak tawuran. Diseriusin tawurannya sampai. Saya amat sih sampai ada yang mati lah, itu banyak tuh yang mati tuh pokoknya tawurannya. Chaos lah. Menurut lu Tragedi itu. menurut lu itu Tren tawuran itu. tren tawuran itu keren gak sih menurut lu, Rick? Gimana Sorry. ya? Iya. Rick. Di zaman kita dulu sekolah itu kan keren kan. Iya, Zaman kita sekolah kan tuh keren kan. Cuman kita udah tua kan, kita sebetulnya nggak keren kayak apa ya kayak itu emang nggak keren. Cuman ya gue sih dulu nggak sampai tawuran khusus sih. Tapi kalau kita zaman-zaman di Bali tawuran tuh nggak ada. Nggak Rick. ada. Di Bali tuh kan Jadi nggak ada dulu pas tawuran. waktu di Surabaya sempat. Di Surabaya beda cerita. Beda cerita. SMA kan itu pun tetanggaan, jadi sekolah gue tuh sekolah Kristen, tapi Kristennya ngaco. Anak-anaknya bandel-bandel semua ternyata, ada Petra, terus tetangga sekolah gue sekolah Kristen tapi Katolik, Oke. atau Karolus, musuhan nih, musuhan mulu, jadi sering banget. Tapi ya tawuran zaman gue sih nggak kayak di sini, yang cuman paling kayak
kan jadi kan satu komplek gitu tuh sekolahnya, jadi kayak pasti pas pulang kan bareng ya, kelihatan dikit datang pukul-pukulan. Udah. Pukul-pukulan ya udah. Kalau yang di sini kan emang Nyari gitu. pasti maksudnya bener-bener bawa celuk, bawa BR. sarjan Kalau gitu. nasi bilangnya BR. BR apa yang Nah, nih Fik, gue pengen lu ngasih pesan nih, Fik. Itu hal tuh keren gak sih menurut lu kalau lu boleh berpesan nih buat anak-anak? Karena kebetulan gue punya warung nih. Nah, yang nongkrong karena gue anak SMA semua ngobrol sampai malam tahu. Itu keren gak sih menurut lu? sebetulnya sih nggak keren, itu sih nggak keren banget, sangat-sangat nggak keren. Cuman anak ya kita kan pasti pernah ngalamin SMA tuh kan masa dimana kita nyari Gejolaknya lebih. identitas Oh kan. iya. Pembuktian. Gejolak yang gimana banget. Soalnya kalau yang gue tangkap dari anak-anak tuh ngobrol, kalau kagak ikut mereka dicengin sama dicengin sama dijauhin sama teman-temannya, Dijauhin. sama seniornya sama Besoknya teman-temannya, pasti nggak diajak masalahnya sama senior. nggak diajak nongkrong sama seniornya, malah digebukin. Tapi kalau Diikutin. kalau diikutin malah kitanya siapa tahu bisa jadi yang kayak lu bilang tadi, yang ada yang jadi korban jadi Taruhannya nyawa. Taruhannya Nyawa. nyawa. Soalnya yang dibawa bukan sekedar pakai tangan, lu pakai senjata tajam. Itu sih sebetulnya hal yang konyol sih kalau menurut gua loh ya. itu konyol banget. Kayaknya sih kalau yang gue perhatiin ya, sekolah yang sekarang misal kayak kan adik gue kan international school tuh. Kelebihannya international school tuh mereka punya apa, kalau zaman kita kan guru BP tuh ya. Iya. Guru BP itu konselingnya tuh bukan kalau misalnya sekolah biasa kan lu lagi ada masalah baru masuk BP kan. Kalau di mereka tuh Sebelum ada masalah. Jadi kayak tiap minggu tuh Ada review. sesinya, Oh. ada sesi terapinya kayak gue gimana kondisinya, lo baik-baik aja nggak, lo lagi ada masalah nggak, apa ada kayak psikiaternya. Oke. Dan itu gue bilang tuh bagus banget. Jadi kan situ kan dan memposisikan gurunya tuh kayak temen banget. Jadi akhirnya kan murid-murid ngelos kayak bisa curhat, gue lagi suka main nih pak, cuman dia ternyata sukanya sama cowok gitu kan, atau dia suka sama cewek juga kan, ya kasar gitu kan. SBO aja. Apa kayak gitu. Kalau yang gua ya itunya sih, yang itu sih kayaknya nggak di, terutama sekolah negeri, gua nggak tahu sekarang ya, tapi kayaknya sih enggak deh. Kayak, dan gua perhatiin juga sekolah-sekolah kan masalah itu kan nggak pernah diperhatiin. Iya. kan? Berarti itu cuma kayak sebagai apa namanya? Kayak lu lolos saringan rimba atau enggak sih? Gitu ya, kayak berarti ya. Itu gue lihat di sini udah menjadi tradisi. Jadi kalau mau mutus tradisi itu ya harus 4 generasi hilang Susah dulu, banget. baru masuk Iya, baru. benar. Baru harus benar-benar putus baru. Dan sekarang malah jadi kayaknya getting worse sih. Kalau gue perhatiin, apalagi semenjak era pandemi ya, itu gua kan akhirnya gua suka nonton Iya. info tawuran. Lu perhatiin deh di Instagram tuh ada info tawuran, terus info tawurannya tuh udah banyak gitu, udah ada anak-anak akunnya info tawuran Tangerang, info tawuran Depok, dan mereka serius gitu, udah ada nama-nama geng-gengnya gitu yang kayak masing-masing sekolah punya gengnya ini, terus mereka udah bikin grup di WhatsApp gitu untuk ada liganya, ada liga tawurannya gitu. Tapi kemarin yang gua ini lihat berita kemarin kan Ngaco banget. sempet PPKM sempet diperlonggar kan, boleh sekolah lagi. Iya, perayaannya tawuran. Iya di Tangerang kan, anjir langsung ke Gitu. gap, langsung gap sama polisi tapi belum tarung sih, anjir. Budut langsung tawuran kayak emang. Kerinduan ya. Itu tuh Itu kayak sih harus di ini. kayak balik ke era kita dulu ya, mungkin karena kurangnya hiburan kali ya, pengalihan. Itu dia, Iya. kurang hiburan. Dan orang-orang sih benar kata kurangnya hiburan di era kita loh, kurangnya hiburan dulu kan nggak ada handphone, nggak ada TikTok kayak sekarang. Nah, tetapi sekarang karena tradisi jadi mau nggak mau harus ngikutin tradisi itu. Iya. Malah kadang aplikasi itu malah dijadiin sarana buat memperlebar mencari musuh. Kalau aku bilang sih paling bener sih yaitu kayak harus ada itu sih ya, maksudnya guru BP itu tugasnya bukan sebagai kayak konsuling kalau ada murid bermasalah sih, itu kayak harus dijadiin kewajiban, itu jadi kewajiban ke semua murid gitu, harus dibikin jadwal gitu kayak sistem pendidikannya kali ya. sistem pendidikan juga. Mesti diperhatikan. Itu juga ngaco sih, lu bayangin deh, maksudnya sekarang kita sekolah tuh 9 tahun wajib belajar dari SD sampai SMA. Itu dari IPS, IPA, sejarah semuanya tuh
ada semua. Itu otak meledak loh. Iya Itu sih. otak meledak loh. Nggak mungkin kayak misalnya kalau ada yang sekolah-sekolah internasional school gitu udah bagus, udah ada Penjurusan. pengarahan, dari SD itu udah dijurusin nih anak lebih kemana, ke seni. Ya udah lu Condongnya berarti kemana gitu ya. ini aja, lu anaknya sukanya lebih ke sains ya udah lu pelajar aja ini doang gitu. Berarti penjurusan nggak cuma pada waktu kita SMA doang ya, tapi sejak awal gitu ya. Dari awal malah itu sih sebetulnya yang bagus ya, jadinya kan dari kecil kan udah dia belajar apa yang dia suka doang. Dengerin nih abang-abangan lu nih. Oh. Iya, dan itu tuh otomatis ya dia sekolahnya pun juga enjoy karena gue belajar apa yang gue suka nih. Kalau enggak kan jadinya kan jadi males semuanya. Iya, ya kayak udah ngalamin dulu ya ibaratnya Iya, kan. kita Lu dipaksa buat tuh. akhirnya lu sampai tinggal kelas karena memang biologi, kimia apa, fuck apaan sih lu liatin angka gitu, aduh enggak. Tuh dengerin tuh. Terus kebanyakan nongkrong di warung gue banyak ada bocah-bocah SMA. Men, itu nggak keren kali begitu, tapi Enggak lah. nggak mau, ya gimana bang, kita ini warisan dari kakak kelas kita nih. Ya itu emang yang Itu juga emang budaya kita yang bobrok sih. Iya nggak sih? kembali lagi ke KPR. Mm-mm. Di era pandemik ini di 2020 kemarin tuh lu yang Iya. startnya ya. startnya ya ibaratnya. Ah. KPR sendiri ada apa sih nih? Ada rencanain apa sih? Ya, sebetulnya sih kemarin 2020 itu sebetulnya tuh rencana gede gitu. Itu rencana gede. Kita baru launching single tuh kan yang Dikejar Setan, terus tuh jalan tour barengnya sama Sepatu Kompas ya kan. Terus Iya. habis itu harusnya setelah itu kita ada tour lanjutan lagi sama Oke. Indosat tuh. Dari Indosat tuh mungkin kita bisa nyambung lagi tour sama Jarum. Maksudnya 2020 tuh sebetulnya Udah ada planning ya. oh, anak-anak juga deh, wah anjing kita tour mulu nih, wah kru-kru gue udah ngomong, wah ini gue bisa kawin lagi nih. Ini udah kebaca nih Udah namanya. kebaca nih, wah ini kebaca, wah ini gue bisa kawin lagi nih, wah mungkin karena doanya bangsat semua ya, kayak wah, Ternyata ada hal di luar, boom. Beres semuanya. Aduh. Kalau gue lihat ini ya di permukaan nih, KPR Lagi ya? oh sikat apa? Secara visual, secara ya di permukaan ya, KPR ini kan ini band beler nih. Iya. Nakal itu emang personal branding yang pengen lu ciptain atau kalau kayak Ekanas kan, Ekanas akhirnya dia muak kan. Kemarin gue sempat ngobrol, Iya. gue sebetulnya nggak pengen seperti ini, cuma di panggung doang di depan Iya. aslinya gue seperti ini. Kalau di KPR tuh memang ini cuma personal branding sendiri atau gimana nih? Iya emang gitu. Gue ya maksudnya manajemen gue, anak-anak yang paling stres emang manajemen gue lah. Mereka yang itu gue acungin 2 jempol sih. Mereka bisa jadi tamengnya, payungnya kita banget gitu, karena ini anak-anaknya bandel banget dan mereka bisa banget untuk kayak menahan. Cuman apa ya sebetulnya ya karena kalau mau ngomongin beler apa ya mabuk mulu ya, emang gua doyan mabuk. Iya, maksudnya kalau secara personal branding kadang kan oke di band seperti ini, kalau kita bilang ya udah gitu, ibarat kita di luar band aja. Tapi Iya. emang lu polosan aja udah, lau sajiin apa yang ada di KPR anak-anaknya udah polosan aja memang Kayak seperti gitu itu. aja sih. Dan maksudnya ya setelah kejadian kayak ya gua ke sekolah lagi apa itu ya. ya kita bikin peraturan lah, maksudnya kayak ya udah yang legal aja deh gitu. Iya. Udah itu udah ketok palu kan, udah sekarang kita yang legal aja. Dan balasnya sih gue juga udah punya peraturan ke anak-anak kayak ya terserah lu mau minum kayak mabuk apa enggak, teman ya selama manggung ya kita harus selalu the best. Iya. Kita nggak Jangan boleh- mau Jangan jangan dulu ya, jangan mau jangan form form ya. jangan sampai mempengaruhi perform di panggung. Terserah lu mau mabok pokoknya saat di sini lu mesti prima keadaannya gitu ya. Dan gue juga sama anak pun juga ya udah pada akhirnya sih sebetulnya makin kesini awal-awal kan masih seru banget ya, makin, wah. Cuma akhirnya capek karena kayak waktu gue lagi peak itu 2017-2018 tuh bener-bener gue bisa sampai sebulan tuh gue istirahat itu paling nggak sampai seminggu gitu, karena jalan tour terus sampai seminggu tuh gue bisa sampai Roadshow mulu ya? 4-5 kali manggung terus gitu, sampai jenuh, sampai berantem mulu kerjaannya akhirnya karena tiap hari ketemunya dia Iya. mulu sampai pagi pas lagi road tour gitu, wah sampai jenuh, sampai Main gitar salah dikit anjing. sampai nggak mau ngomong gitu kayak tahu lah lu mau ngentot lu apa gitu. Tapi akhirnya sampai kesini akhirnya sampai capek, akhirnya kayak ya lu sampai udah males mabok sampai kayak udah. kayak minum kayak pas lagi nongkrong aja lah manggung kayak males karena capek gitu kan.
bisa manggung mabok gitu, terus besok subuh jam 4 udah standby. Udah harus standby lagi. Darah lagi aku cek sound dulu apa, terus nggak tahu harus interview lagi apa gue. Sampai akhirnya sih nyerah sih, kayak ada capek juga kayak gitu-gitu. Kalau lu sebagai musisi ini, lu genre lu apa sih sebenarnya? Lu cocoknya apa? Stoner apa sih? Gua maksudnya secara gue personal. Personal. Nah, itu gue personal, gue Doyannya apa sih? gue nggak tahu sih sebetulnya. Ini di luar sebagai seorang ini ya, seorang produser ya. Ini seorang personal lu ya. Kalau lu suruh mainin, lu jujur lu pengen main apa sih? Gua jazz apapun atau apa? Gue genreless genreless ya, karena gue suka good music apapun itu, even itu dangdut kok menurut gue emang bagus. Contohnya kayak Maggie Z, gue suka banget. Kita ngomongin dangdut old school gitu, dangdut old school kayak Maggie Z atau Rhoma Irama itu bagus banget. Ya, kita tahu. Secara teknis ya, kita tahu. Teknis, terus musikalitasnya beda banget, rekamannya juga yang nggak sembarangan gitu. Even pun koplo yang sekarang pun kalau gue lupa ada satu penyanyi koplo yang kayak setelah gue denger kayak anjing ini keren loh gitu. Sebetulnya ini keren karena kayak koplonya tuh emang koplo mentok, cuman ya karena dia jujur aja musiknya gitu, kayak akhirnya gue dapet energi yang wah emang lu begini musiknya, bukan yang sekedar ngaco ya koplo-koploan doang gitu. Gue pencinta good music aja sih, emang kalau musik itu enak dan gue suka ya udah. Tapi kalau gue pribadi mau buat musik apa gitu, gue sendiri pun juga nggak tahu soalnya. Kalau kan orangnya ibaratnya diajarkan dari sekolah musik lu ya kan, apapun lah dari klasik segala jazz segala macam. Otomatis lu nggak suka sesuatu yang simpel kan, lu pasti memperibet sesuatu kan, gini yang awalnya bisa simpel, kenapa bisa simpel? Ilmu gua kan nggak ini ibaratnya. Gue sih basically-nya secara musiknya sih ya jazz sih sebetulnya. Jazz, tradisional jazz. Tradisional jazz tahun-tahun 30-an. Wah anjir, skillful Tua friend. banget. Bener-bener itu simple banget. Di situ instrumennya, maksudnya drumnya cuma kick, snare sama rap kan. Kalau gue pernah nonton, nggak tau sih, gue kan awam nih. Gue pernah nonton film Whiplash tuh, kalau gue nonton Ya, gitu. Whiplash. Gue kayak ribet banget untuk main sebuah jazz tuh, kayak wajib drummernya ketukannya, Karena kan anjrit. ceritanya kan tentang drum. Padahal kan cocok sama lu, anjrit kan. Seribet itu kah ibaratnya? Kalau pada saat di sekolah itu emang seperti itu kah? Seribet itu kah? Iya, seribet itu sih. Wajir. Seribet itu. Ada satu satu kayak dari senior kita atau dari mentor kita, tai lu gitu, lu gak cocok gitu ibaratnya. Iya, ada tuh. Ada seperti itu? Ada. Dulu gue punya dosen killer tuh, namanya Dave Plenty. Dia salah satu drummer terkenal lah di Sydney, dan emang legend juga. Dia udah sering main session sama musisi-musisi jazz internasional gitu ya. Emang bangsat banget orangnya, emang bangsat banget kayak yang ya modelnya gitu ya. Gue kan karena dia genius, terus dia sekali ngeliat kita salah tuh kayak lu don't waste my fucking time man. Lu rasa waktunya kebuang. Ngomongnya tuh udah bukan marah kayak lu salah, lu nggak belajar, nggak gitu, kayak waktu gua nih mahal ya, lu jangan menyanyiakan. Itu tuh menurut gua kayak anjing. Dan dia juga agak rasis gitu, yang ngomong apa emang orang Indonesia tuh kurang paham ya gitu. Tapi ada What the fuck lu ngomong apa, sampai gua marahin, lu ngomong bahasa Inggris, ini kepala gua kerja 2 kali gua harus terjemahin ke bahasa Inggris. Apa yang kayak. Tapi ada ungkapan, lu kalau mau yang asal-asalan lu mending main masuk musik metal atau rock aja, itu bener gak sih? Enggak sih, Enggak. malah gitu lebih susah. Oke. Iya gitu. Karena kalau katanya nih ya, Anabel gua, anak gembel gua, kalau udah bisa main jazz, main metal ya merem gitu. Enggak. Lu udah bisa main rock, Nah. lu bisa main kemana-mana. Oke. Itu gue udah menemukan formula setelah sama KPR ini. Baru gue nemukan sih, susah ternyata main rock tuh. Lu butuh emosi yang meledak-ledak, tapi lu nggak boleh kebablasan. Itu lebih susah daripada lu nahan kan. Nahannya itu ya. Lu harus meledak tapi lu harus nahan, kayak lu gimana? Itu kan udah nggak logis gitu caranya. Emosi lu harus meledak-ledak, cuman lu nggak boleh Diungkapin gitu ya. nggak boleh terlalu meledak banget, lu harus tetap ditahan. Itu lebih anjing, lebih susah lagi sih. Ya, banyak banget sih kan kalau orang-orang kan ya, gue sering banget ketemu sama musisi-musisi yang kayak udahlah lu kalau udah bisa main jazz, wah lu semuanya lu bisa gitu. Bebas gitu ya. Bullshit itu tuh. Bullshit. Gue dulu pernah ada debat argumen gitu sama musisi jazz lah. Oh sempat tuh ada itu.
Itu adalah satu gitu lah, dia jazz banget lah gitu orangnya Iya. kan. Indonesia luar nih. Orang sini Oh, gitu. oke. Pada saat gue masih main session itu kan ada komunitas jazz Bali, misalnya. Bali Boy gabung dong satu. Bali Boy. Bali boy. Nah, labuan lu. Oke. Mm-mm. Emang debat itu emang. Jadi di komunitas jazz gitu kan ada, jadi kita kan setiap Kamis malam tuh ada komunitas jazz gitu di Red White dulu di sini. Ya gitu gue kan sering nongkrong situ mulu, zaman gue masih main session lah. Ya udah kan nongkrong minum-minum apa ngejam. Setelah itu kan misalkan ya udah ngobrol-ngobrol terus adalah salah satu yang musisi jazz yang lumayan bukan lumayan ya terkenal sebetulnya. Ngobrol terus gue sih agak keberatan karena kayak udah pokoknya kalau udah main musik jazz lu udah bisa lu bisa kemana aja soalnya gini. Ternyata Wah, salah. sorry sih mas lu bisa Meralat. lu bisa main lagunya Champagne Supernova nggak gitu. Siapa tuh itu aja nggak tahu iya. Champagne Supernova itu Oasis yang mana sih lagu yang ini gitu. Ini mah gini doang ya, coba aja main bisa nggak gitu. Coba gitu. Iya, enak nggak? Enakan Oasis masih bukan nggak, lu mainnya nggak enak. Emang dari lu yang cari perkara itu. Lo yang cari ribut itu. The point is itu kan musik tuh maksudnya kalau lu masih ngomongin lu bisa jazz, kalau lu bisa main jazz lu bisa kemana aja, berarti lu masih ngomongin cover. Oke. Lu masih ngomongin cover. Permukaannya. Lu masih ngomongin permukaan berarti, ngomongin teknis berarti. Ya itu mah masih ngobrolin sampul, lu harus bermusik yang bagus tuh harus enak. Jadi gue punya senior jazz juga, ada namanya Jeffrey Tahalele, Ule Patuselano. Dulu kan gue berguru sama mereka juga. Oke. Gue lebih bergurunya ke filosofi bermusiknya kan. Gue lama lah gitu. Pada saat gue belajar pun gue nggak main, gue jadi kru. Jadi dia lagi main ke hotel mana, itu kan acara-acara jazz. Ayo lu angkatin bass gue, angkatin gitar gue, oke. Gue sempet angkat jeng, anjing gue jadi kru. Itu kan angkat lu kan. Akhirnya gue sembari itu diajak ngobrol doang, gak diajarin main, bener-bener diajarin ngobrol doang. Sampai gue ngomong, om, ajarin dong om main swing yang bener, main bebop dan oke gitu. Kan lu udah sekolah di luar negeri, guru lu lah lebih jago daripada gue. Di situ gue akhirnya nangkep, lu tahu nggak jazz itu apa, lu tahu nggak blues itu apa, artinya. Gue nggak tahu om. Blues itu artinya, blues itu kan orang-orang hitam tuh, orang-orang budak. Mereka bikin blues itu adalah teriakan sakit hati mereka ke Tuhan. Jazz itu adalah rasa syukur lo selama hidup lo ini. Lo masih muda, ngapain main jazz? Orang udah tua baru main jazznya enak karena dia udah mensyukuri dari muda, berjuang apa. Dia curahkan rasa syukurnya sama Tuhan tuh di musik jazz. Situ gue sama. Oh, gue paham. Itu tuh lebih dalam lagi kan, itu filosofi kan. Deep lagi tuh ya. Nah, ini yang gue kejar. Jadi gue gitu lagi. Bisa nggak lu main Champagne Supernova atau Oasis gitu? Ya lu gitu doang bisa nih. Gak enak masih enakan anak-anak, masih enakan kita di cafe gua mainnya. Akhirnya memutuskan. The point is kan nggak ada tuh ilmunya kayak lu bisa ini, lu bisa main jazz, bisa apa enggak. Itu kan musik tuh pada akhirnya ngomongin enak soal sekedar bisa, semua orang pasti bisa kan. Iya. Teknis ya di ngomongnya. Asal lu rajin latihan gitu, lagunya kayak gini oke lu latihan tiap hari apa lu pasti bisa. Tapi kalau ngomongin enak kan lu harus dari hati lu. Iya, soul ya. Itu ngomongin soul. Kalau yang sekarang lu ciptain ini tuh, itu lu ngikutin selera pasar atau jujur dari atau pertimbangan lu stanky nih? Yang mana nih? Yang KPR nih. Sekarang kan lu gabung di KPR nih, lu saat ngeluarin sebuah karya ataupun sebuah single ataupun lu oh ini lagi isunya lagi rapi begini nih. Lu ibaratnya lu tuh. Makanya kan kemarin sempat lah gue debat sama manajer gue gitu, manajemen ini kan lagi pandemi, lu gak mau bikin lagu Angkat isu ini. gue akhirnya kayak gue nggak mau kanak-kanak mau bikin lagu apaan ya tentang COVID, nggak tahu, nggak ada gitu, maksudnya nggak ada pikiran, ya udah nggak usah dibikin karena kayak kok lu tapi kan kita kan harus ada tanggung jawabnya gini, cuman gue nggak mau gue paksa sih, kalau gue paksa jadinya ikut-ikutan mas, buat apa lebih baik
ya kita tetap peduli sama COVID ini, akhirnya ya kayak ya udah akhirnya misalnya merchandise-nya KPR ini kita sumbangin buat kesehatan, oke, buat ya, apa, ya, lebih ya. ke sana aja. Tapi kalau emang kita nggak punya Karya untuk lari ke sana. untuk punya pikiran bikin lagu tentang ini, ya nggak usah dipaksa gitu. Ya lebih baik kita sumbangin aja kayak hasil dari merchandise ini buat ya kan sekarang kan nggak ada job ini, Iya. sepi ini anak-anak kru, anak produksi kasihan, ya udah ini paling merchandise ini sebagian kita kasih ke anak-anak deh, yang hasilnya ini buat anak-anak aja deh biar tetap bisa ini kayak Survive minimal. misalnya kayak kemarin kan kayak kru gua kan akhirnya kita sumbangin dia bikin warung mie apa, Iya. ya udah itu udah cukup sih gitu. Nah, Fik, kalau lu sendiri tuh di KPR ya, lu tuh udah ngerasa gue total di sini atau ada serat yang belum lu keluarin tuh maksudnya? Ada Di masih- KPR-nya? Di KPR lu masih lu tahan akhirnya lu. Karena kan nggak mungkin bisa memaksakan Iya. idealis lu di satu band itu sendiri kan, ibaratnya kan Kalau 3 dia di satu Iya. soalnya di situ. kalau di KPR sih masih banyak banget lah. Gua selalu memposisikan diri nggak mau puas. Soalnya kalau udah puas, udah stop Stuck, pasti. iya. Stuck. Nih KPR udah pecah nih udah. Ntar udah habis itu pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan secara ini ya, secara selling ibaratnya buat industri, ibaratnya buat KPR kan. Tapi kalau secara pribadi lu, secara Gue sih nggak pernah mikir industri sih, gue selalu mikir kayak ya KPR-nya aja gitu. Karena kalau ngomongin industri itu ada si Biar manajemen yang ngurus. itu biar manajemen ngurus, dan ini memang ada quotes yang bagus banget. Quotes-nya si yang bikin Woodstock jadi bilang Apa itu? there is no guarantee in music business. Karena nggak ada formula bikin musik yang sukses. Kalau ada, kita semua udah jadi orang kaya. iya, bisa di copy di setiap orang gitu ya ibaratnya. Itu nggak ada formulanya, jadi gue selalu nggak pernah memikirkan masalah itu ya. Pasti emang tugas gue sih ya udah kita harus bikin materi yang bagus aja gitu. Setelah materi ini udah oke, baru kan ketemu anak manajer gua, anak manajemen, ya udah nih gimana nih kita olah nih musiknya, materinya kayak gini, ya udah lu ntar caranya gimana, ya udah tinggal kita omongin aja. Nah, orang tahu kan lu kan sebagai cuma drummer KPR nih di permukaan ya. Kalau di luar KPR itu apa sih buat di Kesibukan sekarang ini. Gua produser juga. Oh, produser juga Iya. aja. Produser juga. Nah, sekarang gue yang lagi kesibukan gue sekarang lagi nge-produce solois muda berbakat, ganteng juga, Sioi. ganteng sama Mas John tuh. Dan Paul tadi. Paul tadi yang Paul lewat. Ivan bumerang. Yang Paul Ivan bumerang anjir. Berang ya. Bumerang anjir. Namanya Morat, bagus. Morat, Itu ya. potensial banget. Dia Kalau lu sebagai seorang produser nih lu pernah milih-milih nggak sih? Pak, ini nggak sesuai dengan ini gue. ya gue milih-milih banget. Oh, milih-milih Iya, banget? Gua milih-milih banget karena gue nggak mau yang kayak asal comot gitu. Kayak, Lu berkaca, mungkin gue lihat tadi berkaca dari era-era yang waktu 2000-an awal, waktu lu jadi seorang apa ya, kerja di korporat tadi, lu bilang anjir ini lagi musim nggak sesuai dengan hati gue. Tapi lu masih sadar sih nggak sih sebagai seorang produser? ya itu makanya gue pilih emang. Yang sesuai dengan passion gue nih ibaratnya. Iya, malah emang ya, sebenarnya cita-cita gue sih emang mau jadi produser sih. Kayak emang kok ngomongin sebagai musisi bandnya ya udah ada KPR kan. Ya kayak menurutku sih kayak ya udah KPR sih udah jalan, udah sukses, udah ya udah ini gue Sistemnya udah jalan sendiri lah. udah jalan, tinggal dijalanin doang. Kalau produser kan emang lagi gue pengen bangun lagi. Oke. Lebih susah mana sih jadi seorang performer daripada Orang di belakang panggung, seorang produser. Lebih susah belakang panggung karena jauh lebih susah. Gue mikirnya lebih banyak. Kayak ibaratnya lagi bisnis video gitu ya? Lu mungkin nggak sih sampai segitu? Harus gue pikirin sekarang. Akhir itu kalau di produser, sebagai produser nih suka nggak suka gue harus mikirin masalah itu. Ini laku nggak di pasaran gitu. Lu mesti mikirin seperti itu. Gue harus mikirin ke sana. Berarti lu nggak bisa menyalahkan dong era saat dulu tren Melayu meledak-meledak di Indonesia atau kita dipaksa untuk menekan, lu bisa menyalahkan itu nggak sebagai seorang produser nih? seorang sekarang? produser loh, seorang kacamata seorang produser nih. Nggak salah. Kalau sebagai mata gue produser ya, jadinya nggak salah karena produser kan partnernya sama industrinya kan, sama major labelnya, sama label record labelnya kan. Itu tektokannya sama itu. Jadi emang produser kan pasti kan yang hire kan record labelnya, gue pengen Iya.
bikin kayak gini nih, soalnya yang lagi laku begini nih. Berarti lu sebagai seorang produser ini lu lebih banyak ini ya sekarang apa namanya? Berdamai. Lebih banyak berdamainya, cuman tetap nggak juga. Cuman akhirnya gue selalu mencari jalan alternatif terus gitu. Soalnya sekarang nih kayak gimana gitu kan pop-popnya. Ya untungnya sih sekarang semua orang udah pada pinter ya, udah ada YouTube apa, jadi range pendengar tuh lebar banget kan. Lu mau cari orang yang suka musik apa A sampai Z Ada semua sekarang. kita Jadi yang lebih mudah lah. kita bisa bikin pasarnya sekarang ya. Kita bisa menentukan medianya, bukan cuma Iya. kita yang dicekoknya sama media gitu ibaratnya. Benar. Tapi menurut lu karena kita gede di era ini ya, mestinya dulu kan untuk bermusik kita mesti nawarin kemana-mana, dengan sekarang adanya YouTube ini kan, ataupun kan di platform yang apapun lah itu kan kita sekarang bisa ngejual tanpa. Dulu orang patoknya televisi kan, orang bisa Dulu masuk tuh TV. radio sama TV TV doang. kan ibaratnya kan. Hmm. Dipandang orang dua media itu, TV sama radio itu kan, baru kita bisa memasarkan karya kita, ataupun kita mesti jual ke label yang gede ibaratnya. Tapi kalau sekarang kita nggak usah kita label gede, kita jual rekaman, kita bisa pakai sound card doang ibaratnya. Di rumah juga udah bisa gitu kan. Itu tuh ngebikin generasi sekarang tuh kayak gimana tuh, orang kayak sekarang kayak gimana sih? Iya. Gimana sih? Ini nih dia ada quotes juga sih, ini quotes dari produser idola gua tuh, Cuy, siapa nih? Eddie Oh, iya. Kramer tuh dia yang produsernya Jimi Hendrix. Dia bilang emang intinya kita harus bisa berkompromi dengan teknologi karena teknologi itu nggak bisa kita lawan, karena teknologi itu akan terus berkembang. Cuman jangan sampai kita diperbudak sama teknologi. Jadi intinya sekarang semua orang untuk kita berkreasi itu jadi lebih gampang, Mudah gitu ya. gampang banget, semua orang bisa. Tapi minusnya standarisasinya akhirnya hilang. Dalam arti standarisasi itu menurut yang seorang Vicky itu gimana? Standarisasi apa sih? maksudnya? Standarisasi yang Satu aja deh, yang simpel Oke. aja deh. secara teknis sih sebetulnya. Oke. Nah, secara produksinya kayak gue bilang sih yang sekarang ya banyak yang gue lihat kayak ya udah berantakan karena cita-citanya anak-anak sekarang cita-citanya jadi maaf banget nih, Ya, cita-citanya ini sah-sah aja. rendah banget. Cita-citanya mereka supaya bisa masuk playlistnya Spotify. Oke. Itu menurut gue kayak aduh itu rendah banget sih. Padahal ada hal yang lebih. Iya, Lu bisa kejar lebih dari itu ya. lu nggak mau misalnya cita-cita lu nggak mau jadi kayak best newcomer di AMI Awards kayak atau lo bisa jadi apa kayak gitu kayak yang konser di Burning Man kayak Apa ini sama kayak yang lu ceritain tadi nih, sorry gue potong, kayak lu jangan cuma menganalisis dari kulitnya dan permukaan doang. iya benar itu tuh disitunya tuh akhirnya kayak apa ya, jadinya kan kayak yang penting kita bikin lagu kayak gini nih, rekaman di rumah gua aja lah, gampang gini. Oke, emang bisa dan itu it's okay gitu. Cuman kita nggak akan bisa ngejar pahlawan-pahlawan, misalnya idola lu, anak-anak sekarang idola lu kayak Billie Eilish gitu. Billie Eilish kan juga diangkatnya kan beritanya, oh ya dia bikin lagu sendiri di apartemennya sama kakaknya ya, pemeliharaan apa. nggak menyalahkan ya. Misalnya, ya emang benar, emang mereka bikin sendiri, emang sekarang semuanya begitu. Tapi lu harus kulik lebih dalam lagi, kayak itu Billie Eilish kenapa soundnya bisa keren banget, rekamannya bagus. Oke, dia bikin lagunya di apartemen. Cuman setelah itu kan ada proses mixingnya, setelah itu ada proses audio post-nya di mana dia akan cari studio profesional yang bagus, Yang proper. dia cari produser yang bagus untuk dirapiin lagi karyanya baru. Dibuang pasangan. Karena di luar itu ya kayak di Amerika gitu mereka udah ada standarnya. Iya. Di sini yang gue lihat nggak ada. Belum kali ya? Di sini sebetulnya ada tuh ya, sebetulnya kan yang menciptakan standarisasi itu major label yang udah gede, kayak misalnya musika kayak apa. Cuman yang kalau gue perhatiin nih secara mata goblok gue ada tembok antara major label dan skena ya kita bilangnya indie lah, jalan sendiri itu ada eksklusivitasnya. Paham kan gue kan? Pada saat ini apa? Soalnya Sampai detik ini kok gue perhatiin. soalnya sekarang yang kita ngomongin side stream itu udah jadi mainstream. Udah jadi mainstream sekarang, ada akhirnya. Kan? Karena emang materinya yang bagus yang anak-anak side streamnya semua, karena mereka yang lebih open minded. Sementara yang major labelnya kan enggak.
major labelnya, tapi major labelnya punya standar produksi yang bagus, skala internasional. Karena mereka memproperkan itu karena ibaratnya harus berpikiran Selling apa? selling. Kalau ini bakal jadi gue harus punya standar gitu. Tapi mereka nggak punya materi yang bagus. Oh, Oke. oke. Standarnya bagus, cuma materinya nggak ada gitu. Jadi contohnya kita ambil contohnya misalnya sekarang yang masih band-band major yang berjalan, ambil contoh kayak The Massive, Iya. The Massive atau Noah. Ya, itu keren banget tuh secara teknis ya ibaratnya Kita orang. ngomongin secara produksi ya lagunya sih kayak ya sudahlah ya gitu. Iya. Kayak lagu sih juga yang ya udahlah lagunya paling gitu-gitu doang. Cuman kalau kita ngomongin produksinya, Wah, itu kan gila-gilaan friend itu. bagus banget. Kalau didengerin emang anjing nih rekamannya sih nggak main-main sih, ini gini itu bener-bener mereka. Secara teknikalnya ya. Nah, kalau kita ngomongin materi, ya anak-anak sekarang mah keren-keren banget. Nggak kalah keren ya. Nggak kalah keren, malah anak-anak sekarang materinya saingannya sama orang-orang luar semua. Iya. Ngomongin lagu materinya. Cuman kalau ngomongin produksinya, Ya tetap yang pemodal gede ya. langsung berasa banget, aduh ini pasti rekamannya nih ya ini pasti rekaman sendiri nih, kerasa banget nih soundnya gini ini gitu. Buat Itunya orang doang. buat orang yang udah terjun di dunia itu lu pasti tahu ya sebenarnya perbedaan itu kan. Iya. Ini alat yang mahal. Kuping lu pasti. langsung kebaca baru ini dikit. Ini bukan Fender, ini pangeran alias Prince. Ya begitulah. Ini mah pangeran alias Prince, bukan Fender. Sorry, Fik. Banyak tanya nggak apa-apa ya. Nggak apa dong. Kalau lu sendiri lihat, ini kan sebagai orang luar, maksudnya orang Bali yang udah caw keluar nih, ibaratnya udah bisa Iya. membuktikan ibaratnya. Lu ngebaca pasar Bali itu gimana? Kadang kan banyak bilang Bali- Seru nih kalau ngomongin Bali. Bali itu nggak perlu ngikutin luar karena dia udah punya gerbang sendiri buat akses keluar gitu ibaratnya. Iya. Jadinya orang-orang yang di Bali itu sendiri punya akses musik ataupun Bypass sih, Bypass, karena Bali kan gerbang selain pariwisata kan orang internasional bisa langsung Masuk ke sendiri. situ. Iya. banyak kan ya udah maksudnya banyak kan yang di Bali sendiri kita nggak usah ngomongin band-band ya kita ngomong ya mau nggak mau kita ngomongin ya sekelas kalau dulu kan zaman lu band-band gelap semua kan ibaratnya mau paling ya ada lah folk cuma nggak begitu tren Iya. ya ibaratnya kan tapi pada saat ini kita punya Dian Rock Tini Hari buat folknya Iya. ibaratnya No Stress juga buat folknya Jangar buat si psychedelicnya ibaratnya itu udah mulai terbuka ibaratnya kan ibaratnya Iya. tentang perkembangan zaman saat ini kan ibaratnya dan akhirnya mereka mau nggak mau ya mesti main ke pusat dulu mau nggak mau kan ibaratnya karena yang kalau buat skop nasionalnya yang kan kantong nasional kan mesti ke Jakarta dulu ibaratnya Masih tetap sentralisasi kan di sini. kalau dari lu sendiri lu gimana kalau lu lihat Itu tuh menurut gue itu culture yang salah nggak sih ya, masalah sentralisasi itu kalau gue pribadi ya. ya kalau kan udah duluan nih Maksudnya sebetulnya ya emang pada dulu kan emang gue akhirnya kesini juga sih, cuman sekarang kan udah beda lah, zamannya udah semuanya udah serba, aduh masalah informasi tuh aduh udah gampang banget ya sekarang. Harusnya sih udah nggak butuh sih masalah sentralisasi harus ada di Jakarta dulu apa gitu. Harusnya sih bisa sih, mungkin kalau gua tangkep. Tapi Bali sebetulnya sih lagi keren banget sekarang, misalnya kayak Jangar tuh itu keren banget. Terus ada Rolfas sampai ke Jepang segala yang terus ya Dini Hari. Terus sebetulnya dulu ada tuh apa zat kimia. zat kimia Ian yang kamu bisa sikun Bubar ya zat kimia ya. zat kimia masih gitu tapi nggak tahu sih sekarang ya dia kan sama sekitar si drummernya Anda itu siapa namanya nggak drummernya kok Anda Jaluk apa? Dini Hari kan. Iya Mata jiwa. Mata Jiwa drummernya Jiwa. Mata Jiwa bikin proyekan dulu sama si Ian ya Sama kan? si Ian mungkin kalau nggak salah sih gue terakhir denger kabarnya katanya bubar, cuman padahal anjing ini band keren banget kenapa harus bubar sih, aduh. Iya. Mereka mungkin bukan mereka siapa belum ada orang secara manajemennya yang berani untuk oke, kita harus bukain semuanya gitu loh. Iya. Pada akhirnya kan anak-anaknya kan sebenarnya kesini lagi gitu. Menurut lu sih tugas manajer itu apa sih? Apa cuma mau telepon, halo jadwal main segini, besok latihan segini. Tugas manajer apa sih? Macam-macam sih kalau manajer. Beyond cuma apa sih? Macam-macam sebetulnya manajer yang begitu, cuman yang paling penting sih development manager. Di musik ya, nih ngomong Ah. manajemen di musik, manajer di musik ya nih. Yang harus dibutuhin, kita ngomongin misalnya sekarang di Bali nih ya, development manager sih itu yang penting, yang mendevelop. Band lo kayak begini, ambil contohnya misalnya Jangar. Jangar tuh kayak gini, ya udah kita harus di developnya
misalnya dengan cara campaign promonya harusnya kayak gimana, Strateginya gitu. strateginya harus kayak gimana, terus harus diperhatiin ntar lu cari gig-gignya kayak gimana, terus lu harus mainnya tuh ke tempat-tempatnya kayak gimana ya, kayak gitu sih. Dan dia juga harus yang anak-anak gaul yang lu harus kenal sama orang-orang di mana-mana gitu loh. Justru 3 kali 4 kali lebih penting si manajer ini ya ketimbang si personelnya sendiri ya, untuk kan soalnya tugasnya dia buat jualan ya. Benar, yang benar. gue tangkap nih. Itu yang harus penting sih. Ya contohnya kayak di Bali kan yang udah sukses ya kayak Detu gitu. Iya. Detu kan ya udah, dia kan emang udah super kan, is that and the gang. Hater dan segala macam ya. Udah jadi tuh. Harus ada lagi yang kayak begitu. Cuman dia yang concern sama band-band yang kayak Jangan, Iya. kayak Rolfas yang kayak gitu-gitu tuh. Ya soalnya kan kalau di Bali kan ada kayak nggak tahu sih sekarang dulu kayak ada generasi tua, generasi muda kan ada dulu kan, maksudnya kalau generasi tua ini, generasi mudanya ini kadang-kadang nggak bisa nemu kan, yang mudanya mungkin kan ngikutin zaman kayak gimana nggak lagu lu, yang tuanya gimana kadang Itunya tuh yang harus nggak ada tuh. Itu yang sulit sih sebenarnya. Itunya sih yang Frekuensinya gitu mesti disamain dulu ya. Disamain. Kalau di Jakarta sendiri lu tuh kayak gimana sih? Ada gap-gap seperti itu nggak sih generasi muda dan generasi tua? Mungkin karena di Jakarta karena persaingannya ketat, akhirnya malah saling bantu sih. Kayak contohnya kayak dulu zaman KPR masih ya udah masih masalah-masalah. Akhirnya malah ya itu kayak jadi saling support yang tua-tua senior-senior. Sering kan Ricky apa kan. Ntar gua blow up di Rolling Stone ini karena mereka melihat ya lu emang band keren, semua orang harus tahu lu gitu. Nah, di sini pemikirannya kayak gitu semua. Itu harus ada orang yang begitu tuh. Sebetulnya sih yang senior sih harus punya pikirannya kayak gitu. Harusnya ya. Jangan sampai dijadikan itu sebuah rival gitu. Iya, Karena itu iya, nggak penting buat iya, apa. iya. Karena mau nggak mau ya perubahan itu ya mesti ada regenerasi Iya, deh kalau ibaratnya. kan nggak Ya udah itu aja ibaratnya. situ aja. Dan ya sayang banget. Padahal sebetulnya di internasional Bali lebih terkenal daripada Indonesia. Harusnya ya, orang Indonesia nggak tahu kadang Indonesia. Iya. Emang di Indonesia ada komputer, kadang-kadang gue tanya sama temen kalau gue ngobrol, emang di sini di sana ada orang bisa ngakses internet, anjing emang itu Malah kadang- primitif iya, malah anjir. orang bilang Indonesia tuh di Bali ya. Iya, Kebalik, di Bali doang gitu ibaratnya. Dan itu ya banyak yang kayak begitu. Ya, kadang kita nggak bisa menyalahkan juga kali ya, soalnya jualannya difokusin Indonesia cuma di Bali ibaratnya, orang yang tahu Jual pariwisatanya. Iya benar. Nah, kalau dari lu sendiri rencana lu nih ada apa nih? Mungkin Vicky mau ngeluarin satu single atau proyekan. Gue sih sekarang lagi ya udah gue lagi beresin solonya si Morat itu yang Oke. Lo bisa cek aja deh di YouTube tuh, bagus kok, anak itu keren. Sama ya gue habis beresin albumnya Fleur, kalau lo pernah dengar. Fleur. Terus kemarin ini masih KPR sih, akhirnya kita sih nabung lagu aja deh selama pandemi ini. Tapi ya di 2021 ini atau di 2022 bakal ngeluarin single atau nggak apa-apa sih KPR biar nggak terlalu lama mendem kadang-kadang kan. Iya sih. Mungkin tahun depan sih kayaknya. Karena kayak udah mulai kelamaan. Kemarin sih emang gua sama anak yang mikir kayak udah hibernasi aja dulu lah. Karena si Coki kan juga lagi bikin band lagi tuh. Keren tuh. Ali Groovin tuh bagus. Yang Mesir apa-apa itu ya. Versi apa Disco itu? Padang Gurun. Versi. Kok gue bilang sih disco Padang Gurun. Asik nih disco Padang Gurun nih. Oke. Tapi kayaknya sih tahun depan sih. Gue juga sempat kepikiran ya udah kita keluarin lah tahun depan. Proyeksi lu bakal sebagai seorang musisi ini berapa tahun lagi, atau lu mungkin ada rencana buat sebagai produser supaya profesional begini? Proyeksi lu tuh lu bakal sebagai musisi berapa tahun lagi? Proyeksi lu nih ya. Sebagai gue musisi ya. Musisi nih ya, bukan orang di belakang ini ya. Berapa tahunnya ini maksudnya manggungnya kan? Ataupun lu sebagai Pensiunnya kapan nih gitu? sebagai performer ya, bukan sebagai seorang. Wah, gue nggak mau pensiun sih. Sebagai musisi nih ya, performer ya. Ya selama gue masih bisa main musik ya main musik terus. Itu juga sih serunya musisi, nggak ada pensiunnya. Bahkan musisi itu makin tua makin matang soalnya. Karena kan ngomonginnya balik ke filosofi bermusiknya kan. Wes, buat kelapa nih. Semakin tua banyak santannya nih. Diperes tengik. Iya. Gue sih nggak mau pensiun ya. Mudah-mudahan gue nggak pensiun. Amin. Bermusik. Tapi lu bakal ke depannya tuh bakal
nggak tahu kapan sometime lu bakal Iya. balik ke Bali atau lu mesti pingin Pengen, dia gue emang mau menghabiskan masa tua gue di Bali. di Penebel? Pernah berbajur di tikungan itu tadi. Oh, kalau Iya sih enak sih di Bali. tapi lu pingin, maksudnya kan banyak sekarang yang lagi musisi ataupun orang-orang itu udah pada cabut semua ke Bali. Lu pingin, apalagi tuh tempat itu kan udah kampung halaman sendiri, lu pingin kepikiran gak sih saat ini ataupun Pikiran sih. Kepikiran. Oh, oke. Someday gitu kan, misalnya udah oke gitu udah. settle gitu? Udah settle, pulang ke Bali, cari rumah di Ubud. Nah, Bikin studio juga di sana. punya rumah di Kintamani, di Munti gitu. Kintamani, Kintamani nyebrang itu. Ini apa namanya? Lupa gua namanya. Iya. Desa yang kuburannya yang itu yang cuma ditaruh doang itu apa? Trunyan. Di sana. Ya, kayak kalau dari gue sih udah banyak banget yang gue tanyain buat lu Fik, tadi dari mungkin awal lu berkarir tadi, pengalaman lu di apa namanya bermusik lu tadi edukasi dari mana tempat ini lu bermusik ini nggak cuma ini ya nggak cuma di ya udah belajar otodidak ternyata lu pelajarin juga maksudnya dari akademisi nyemplung di situ. akademis juga apapun dari orang tua yang pertentangan tajam Lu bisa meyakinkan Harus bisa sih. thank you betul kalau ada pertanyaan lagi buat si Vicky cukup lah. cukup oke thank you banget buat Vicky Sama-sama. waktunya Thank you. siapa namanya I Gusti Agung I Gusti Gede Fikranta. Gusti gede manu Gusti gede Fikranta. oke thank you banget waktunya Dani buat kesempatannya thank you banget Yes. semoga sehat selalu ya aktif selalu buat di KPR ya Thank kita you. tunggu karya-karya terbarunya pokoknya Pasti tungguin aja. oke thank you kita dari Asur Urban di Saya pipit Turafiki anjing. Turah gede Turafiki. Aji Vicky Bikin. Aji Vicky kita dari Bersoreria ya yang udah pindah ke Brooklyn gitu ya Yo. Bali Pride bro, Bali. Orang nani. Laskar LB nih Laskar LB. Laskar bukan Laskar LB Laskar Banten Hidup Banjar Pemecutan. pamit ya salam Jimek dilatiin mikrofon